Sayang, semuanya sudah siap? Pak Hu, kapan gaji yang Anda hutang bisa dibayar? Chin Yu. Siapa ini? Koter. Kelihatan banget cuma pekerja rendahan. Bau banget. Cepat pergi dari sini. Bau. Pak Hu, sudah 3 bulan gaji tidak dibayar. Kalau hari ini gaji tidak dibayar, istriku mau cerai. Tolong bayar gajiku, aku akan langsung pergi. Uang saja tidak bisa dibawa pulang. Tidak pantas punya istri. Surat cerai. Cepat tanda tangan. Knock. Setiap hari ada orang menagih utang. Uangmu kapan bisa dikembalikan? Sinting. Hati-hati. Orang sengsara. Dewa rejeki ini memberimu skill imbal hasil. Dapat. Gagal lagi, 100.000 hilang sia-sia. Jangan-jangan, aku akan kaya. Bos, beli scratch card 1 juta. Oh. Bos, boleh pilih sendiri. Boleh. Yang ketiga dari bawah, yang kelima dari atas ini. Beli begitu pasti rugi. Oh ya? Bos, tolong cairkan hadiahnya. Beruntung sekali, dapat 500.000. Bos, lihat ini, dapat jackpot bukan? Jackpot 50 juta. 50 juta. Ini. Ini. Bos, total berapa? Totalnya 783 juta. Kamu punya mata tembus ya? Mana ada mata tembus? Ini dewa rezeki datang. Aku akan minta pusat lotre transfer ke kamu. Kecilin saja, total 780 juta. Oak. Tunggu bos. Ini 780 juta, beli semua nomor ini. Kamu yakin? Ini 80 juta loh. Dek, kamu menang. Dewa kekayaan datang. Aku kaya. Ayah, ibu. Dulu karena aku miskin, kalian direndahkan. Kali ini, aku akan buat semua yang mengejek kalian berlutut dan bersujud. Anda datang, mertua. Kenapa kamu memukul orang? Memukulmu masih ringan, semua karena Qian Yu si jenius. Menghambat masa depan jauh-jauh kami, kalau tidak, jauh-jauh kami. Sudah sukses besar, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Banyak bos yang mengejar jauh-jauh kami, mana yang tidak bisa. Harus dengan Qian Yu kalian. Sang Gebuta. Kamu lupa bagaimana Qian Yu kami? Baik sekali pada jauh-jauh. Ya, kalau bukan karena dia seperti anjing. Menempel pada jauh-jauh kami tidak mau lepas. Sudah lama kami buang dia. Anakmu menghambat jauh-jauh kami selama 5 tahun. Ganti rugi 100.000 saja. Kamu, apa kamu? Cepat bayar. Anakku kenal pengacara besar. Kalau sampai berurusan hukum, Qian Yu akan hancur reputasinya. Bisa menghancurkan anakmu sepenuhnya. Kakak ipar, uang 2.000 yang kamu pinjam sudah setahun. Bayar sekarang. Lepaskan ibuku. Mau uang? Aku bayar. Qian Yu, si jenius berani pulang? Ganti rugi. Bayar. Mereka memukulmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita tidak bisa bayar, biarkan mereka meluapkan emosi, wajar. Siapa yang memukul? Maju. Qian Yu, Shokolokopo, bawa kerang sampah. Jangan-jangan pergi mengemis? Hello Argamu haram. Diluapi emosi sedikit kenapa? Qian Gabao. Kita masih keluarga. Keluarga juga tidak boleh yang menagih hutang. Mana yang bukan keluarga? Hutang harus dibayar. Ayah kandung pun tidak boleh. Semua setuju kan? Bayar. Kalau tidak bayar, kami tampar seluruh keluargamu. Aku tidak minta banyak, ganti rugi jauh-jauh kami. 100.000. Tamparan pada ibumu itu aku yang beri. 1 tamparan. Kurang 1.000. 1 tamparan 1.000? Baik, sodorkan wajahmu. Aku beri 1 tamparan 10.000. Kamu pemulung, mulut besar sekali. 1 tamparan 10.000 ya? Hari ini aku akan berdiri di sini biar kamu pukul. Kalau kamu nggak bisa bayar, aku akan mencabik mulutmu. 1 tamparan 10.000, kamu bisa banget ngibulin. Kalau nggak bisa bayar,
Seluruh keluargamu harus berlutut biar kami pukul. Ayo, pukul aku. Chin Wayu, Yudala. Kita nggak bisa melawan mereka. Ibu, nggak apa-apa. Buka mata kalian yang buta ini, lihat baik-baik. Apa ini? Mau uang? Datang dan terima pukulan. Dari mana uang sebanyak ini? Ini jutaan lo. Uang sebanyak ini? Qian Yu, kamu merampok banknya? Tamparan ini untuk ibuku. Qian Yu, kamu berani benar memukulku. Memukulmu kenapa? Harus nunggu hari baik? Satu tamparan 10.000. Tamparan ini ku beli. Kamu apa kamu? Kamu si tua yang tidak tahu terima kasih. Aku? Aku apa aku? Ini. 100.000, semuanya untukmu. Qian Yu, jangan keterlaluan. Jangan kira punya sedikit uang bisa semena-mena. Kita keluarga. Aku memang semena-mena. Punya keluarga seperti kalian. Aku merasa jijik. Ambil uangnya, pergi dari sini. Qian Yu, kamu berani? Kalau berani, bunuh aku. Aku mau lihat, apakah 100 juta cukup untukmu? Mau tahu berapa banyak uangku? Buka mata kalian yang buta ini. Lihat baik-baik. Masuklah. Qian Yu, apa maksudmu ini? Manajer Zhao dari bank pertama Haicheng, khusus datang mengantarkan uang untukku. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Bisa menyuruh manajer bank pertama mengantarkan uang untukmu? Ini aktor yang kamu sewa, kan? Atau, kamu dapat keberuntungan apa? Tanpa kekayaan puluhan juta, manajer bank pertama nggak akan datang sendiri. Jadi, ini pasti palsu. Manajer Zhao, ada yang meragukan identitasmu. Ini aset Tuan Qin. Perlihatkan pada mereka. Nggak mungkin. JP-mu, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Tuan Qin, ini 20 juta tunai yang Anda minta. Sisanya 60 juta, akan saya transfer ke kartu ini. Masih ada 60 juta? Kamu mau lihat apakah aku bisa menghancurkanmu dengan uang? Ayo. Anak ini berbalik nasib. Aku harus cepat beritahu Jauh-Jauh. Cari uang, tidak-tidak. Kamu, kalau mau uang, sodorkan wajahmu. Aku juga tidak mau, Tuan Qin, kekayaan 80 juta. Bisa kalian berdua perlakukan seperti ini, maafkan aku. Kita keluarga. Hah, lo RI, sudah tidak berarti saat kau menyakiti orang tuaku. Ambil uangnya dan pergi. Tuan Qin, jika ada kebutuhan, bisa telepon kapan saja. Qin Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Iya Qian Yu, apa kau di luar? Melakukan hal ilegal. Ibu, ayah. Uang ini, aku menang lotre. Kota Haicheng, Bapak yang menghadiahkan Tuan Qin, 1 hisi dei, 1 guci mutiara timur, 1 rumah mewah Tangchen Yipin, 1 Bentley Azur 28, 50 batang emas, angpau 20 juta. Qian Yu, hari ini terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Ini sedikit hadiah. Apa? Orang yang kuselamatkan itu ternyata raja bisnis kuliner Haicheng. Kakek Kie. Iya, kakekku 2 hari lagi ulang tahun ke-60. Dia suka barang antik. Aku ingin ke lelang pribadi Ding Fusuan. Mencari hadiah ulang tahun untuk kakek, tapi syaratnya harus datang berpasangan. Aku tidak ada pendamping pria. Jadi, kau ingin aku jadi pendampingmu? Tidak mau. Mau-mau, tapi aku cuma kuli bangunan. Buruh tani, tidak takut merendahkan statusmu? Manusia tidak ada kelasnya, lagi pula kau orang baik. Baik. Kalau kau tidak merendahkanku, aku pasti membantumu memilih hadiah terbaik. Apa yang kau lakukan? Ada undangan? Tidak ada. Ini Ding Fusuan, lelang top Haicheng. Tanpa undangan tidak boleh masuk, aset kurang dari 20 juta. Tidak boleh masuk, status sosial rendah, tidak boleh masuk. Masuk Ding Fusuan harus ada kelasnya? Apa maksud status sosial rendah tidak boleh masuk? Sepertimu, seluruh badan tidak sampai 100.000. Kau pasti kuli bangunan atau petani. Kalau bukan orang status sosial rendah, siapa lagi? Kau pantas masuk? Kenapa meremehkan buruh tani? Naik 3 generasi ke atas. Ayahmu, kakekmu, siapa yang petani? Jadi anjing penjaga orang kaya kenapa? Tidak mengakui leluhur lagi, ya? Kamu cari masalah, ya? Kalau berani, keluarkan 10 juta. Kami akan berlutut dan memanggilmu kakek. Sayang, kenapa tidak masuk? Nona Ye, pemimpin bisnis kuliner Ye, apa katamu? Tukang batu ini adalah suamimu? Buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Ini adalah penerus grup Ye kami. Adalah calon menantu keluarga Ye.
Saya buta tidak mengenal Gunung Tai. Saya salah. Sangga menggalakan. Bahkan Satpam bisa melihat kamu Qian Yu hanyalah seorang jenius rendahan, tidak menyangka. Ternyata dianggap harta oleh Nona Ye. Anak ini adalah yang kamu sebutkan tadi malam di ranjang. Mantan suami miskin yang tidak berguna kan? Tidak menyangka secepat ini. Sudah meraih dahan tinggi Nona Ye. Tuan Zhao, dia memukulku. Kalau Nona Ye memukulmu, itu kehormatan untukmu. Lihat baik-baik. Dia adalah penerus masa depan keluarga Ye. Ayo semua masuk, lelang segera dimulai. Qian Yu, kamu tunggu saja. Masalah kamu memukul ibuku. Belum aku hitung denganmu. Apapun yang kamu suka, beli saja. Kalau uang kurang, aku yang bayar. Kamu harus bantu aku pilih barang bagus. Tenang, pasti. Yang hadir semua adalah orang terkaya di Haicheng, tokoh dunia. Hari ini, Ding Fusuan membawa 10 koleksi. Termasuk barang antik, lukisan, surat tanah rumah mewah. Yang hadir, jika ada yang ingin menjual koleksi, bisa dilelang di tempat. Mari sambut koleksi pertama. Porselen biru putih. Asli, pasti asli. Aku pertama kali melihat barang sebaik ini. Benar, ini porselen biru putih Yuan. Harga tak ternilai. Tuan Nando dan Tuan Beiqian bilang, ini harga tak ternilai. Ini pasti barang bagus. Apa porselen biru putih Yuan? Ini cuma palsu. Mulai 1 juta. Nona kami tawar 2 juta. Nona Duan benar-benar royal. Pantas disebut keluarga Duan yang termasyur. 2,5 juta. 3 juta. Guci pecah ini 3 juta? Aku tidak ikut. Aku benar-benar tidak suka denganmu, si tukang batu. Sikapmu yang sombong ini, seperti serigala yang memakai kulit harimau. 5 juta. 8 juta. Aku Qian Yu pasti dapatkan. Bandingkan kekayaan dan gengku? Kamu pantas? 10 juta. Deal. Selamat untuk Tuan Zhao, dengan harga 20 juta. Membeli botol palsu. Apa yang terjadi? Tunggu dan lihat. Botol palsu apa? Jangan asal bicara di sini. Kurasa kamu hanya iri karena aku lebih kaya darimu. Benar, Qian Yu, meski kamu dekat dengan keluarga Ye, tetap tak sebanding dengan seujung kuku Tuan Zhao. Jangan sembarangan bicara, muda. Yuan Qinghua ini sudah diverifikasi oleh para ahli. Aku dan Tuan Beiqian juga sudah melihatnya. Jangan bilang kamu lebih paham barang antik daripada kami. Iya, anak muda. Di dunia ini, salah lihat itu biasa. Kalau salah, harus mengaku. Palsu ya palsu. Kalian memaksa bilang asli. Aku juga tak bisa apa-apa. Tapi nanti jadi bahan tertawaan di Haicheng. Jangan salahkan aku. Kurang ajar. Kamu meragukan penilaianku? Betul. Atas dasar apa kamu bilang ini palsu? Hanya dengan mulutmu? Mana bagian palsunya? Tunjukkan. Botol ini, dari tampilan dan tanda tangan, sama dengan aslinya. Tapi aku yakin, kelemahannya pasti ada di dalam. Kalau mau tahu asli atau palsu, pecahkan saja. Pikaken, barang 20 juta ku beli, kamu suruh pecahkan? Boleh pecahkan, tapi kalau tak bisa bedakan asli palsu, kamu harus ganti rugi 3 kali lipat, 60 juta. Berani? Iya, kalau tak bisa bedakan, bayar 60 juta. Kamu berani? Apa yang tidak berani? Tapi kalau aku bisa bedakan, aku tak bayar sepeser pun. Kalau palsu, aku terima nasib. 20 juta itu anggap main-main, tapi 60 juta ini. Kamu sangkapir? Aku yang bayar untuknya. Aku tak percaya, aku ingin lihat apakah penilaianmu benar. Pikaken. Baik, akan kukabulkan keinginanmu. Barang 20 juta, langsung dipecahkan. Mana palsunya? Cepat bayar 60 juta, Qian Yu. Sudah kubilang. Penilaianku tak mungkin salah, asli ya asli. Tak mungkin palsu. Pekerja kasar ya tetap pekerja kasar. Ayam kampung, tetap tak bisa jadi phoenix. Buyer, Chin Yu. Jangan banyak bicara. Semuanya, lihatlah. Bagaimana mungkin? Qian Yu, apa kamu yang mengatur ini? Tuan Zhao ingin curang. Seru-seru, ayo cepat ceritakan bagaimana kamu menemukannya. Tentu karena aku bisa melihat tingkat pengembaliannya. Coba pikirkan, benda dari zaman Yuan yang bertahan sampai sekarang. Bagaimana mungkin bisa begitu utuh? Sampai sekarang, melewati perang, melewati perubahan, melewati konflik. Kondisinya begitu sempurna, zaman bisa dipalsukan. Teknik bisa direplikasi, tapi koleksi ini, kesalahannya adalah terlalu sempurna. Bahkan tidak ada satu goresan pun di atasnya. Masuk akal, saudara Qin memang sangat teliti. Bagus, Qian Yu. Kali ini kamu beruntung, suka melawanku ya? Lanjutkan, lihat apakah aku bisa menghancurkanmu. Koleksi kedua,
Segel batu 1 buah. Koleksi kedua adalah segel batu 1 buah. Tawar yang ini. Ini kan cuma batu biasa. Percayalah padaku. Segel batu ini harga awalnya 100.000. Waduh, Apa kamu bodoh? Batu jelek begini. Aku saja bisa lihat tidak berharga. Kamu malah menawarnya 200.000. Lebih boros dari aku. Nona Duan benar, batu jelek ini buat menindih asinan. Aku saja jijik, tapi ada orang buta yang mau menjadikannya harta, batu jelek. Bisa-bisanya beli 200.000, ini namanya orang bodoh. Sepertinya akhirnya sudah jelas. 200.000 sekali, terjual. Selamat Tuan Qin dapat segel batu 1 buah. Benar-benar bodoh. Mereka semua menertawakanmu, tidak sadar ya? Nona, di industri barang antik, aturannya adalah sukarela. Kalau tertipu, jangan salahkan siapa-siapa. seperti kata pepatah, dunia menertawakanku karena gila. Aku menertawakan dunia karena tak bisa melihat. Barang ini, aku bilang harganya 2 miliar. Pasti akan bernilai 2 miliar. 2 miliar. Kamu sudah gila karena uang ya, otak udah kemasukan air. Biaya produksi plus ongkir, dari desa terpencil sampai sini. Cuma 100.000 per biji, kalau beli banyak. Bisa lebih murah lagi. Jangan kira karena kamu bunuh lalat, lalu mengira dirimu pemburu. Kalau barang jelek ini bernilai 2 miliar, namaku kubalik. Tapi kalau tidak bernilai, tamparanmu ke ibuku. Akan kubalas berlipat. Baik, akan kutunjukkan padamu. Ayo, bawa gergaji mesin. Pertunjukan akan segera dimulai. Kalian lihat. Astaga, tidak menyangka di dalam batu ini ternyata ada rahasia besar. Ini, apakah ini segel kerajaan yang hilang milik Jin Wushu? Pasti. Aku belum pernah melihat segel kerajaan yang begitu jernih dan bersinar seperti ini. Ini khusus untuk keluarga kerajaan, 2 miliar saja masih kurang. Adik Qin memang punya selera, sekali balik langsung untung 200 juta. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kalian yang punya mata lihat baik-baik, jangan sampai tertipu oleh anak ini. Aku suka barang ini, 2 miliar aku beli. Aku tawar 2 miliar 300 juta. Dari mana datangnya si imut ini? Berani bersaing dengan nyonya muda kami, cari mati? Sopan sepanlah. Adik Qin, hamba sanggup kagam. Pandanganmu jauh lebih tajam daripada semua orang di sini. Hamba bersedia menjadi muridmu. Hanya ingin belajar sedikit, mohon guru menerima hamba. Kami berdua murid yang bodoh ini. Apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu juga untuk menjadi murid. Aku. Guru di atas. Terimalah sembah sujud murid Liu Dabei Yao. Aku tidak tahan dengan ini. Tolong semua, cepat bangun. Aku tidak tahan dengan ini. Tuan Zhao, Anda baik-baik saja? Qin, berani tidak bertaruh lagi denganku? Aku akan bertaruh sampai semua asetmu habis. Bukannya kamu menang lotre 8.000? Mari kita bertaruh 80 juta. QNU sedang di atas angin, jangan sekali. 100 kali pun aku temani. Karena kamu tidak mungkin menang lawanku. Baik. Janji harus ditepati. Kali ini, kita bertaruh tebak buta. Kita bertaruh menebak berapa harga barang di dalam kotak ini. Siapa yang tebakannya lebih mendekati, dialah pemenangnya. Sial. Aku harus melihat barangnya langsung untuk mengetahui tingkat pengembalian. Tebak buta ini mustahil. Di dalamnya ada 4 kambing persegi bernilai 2 miliar. Sudah diperiksa oleh puluhan ahli. Seru sekali, main antik selama ini. Belum pernah lihat yang seseru ini. Ini benar-benar mengandalkan peruntungan. Kurasa Tuan Zhao pasti tidak akan kalah. Dua orang ini sama-sama punya peluang 50%. Adik Qin sudah menang 2 kali, sedang di atas angin, ronde ini. Aku mendukung Adik Qin. Qian Yu, aku juga percaya padamu. Kenapa? Takut ya? Kalau takut, merangkaklah di lantai beberapa putaran. Sambil merangkak teriak, kakek, aku salah. Ini bagus. Qin Yu, aku lihat kamu mau uang atau gengsi. Kalau tidak mau jadi orang miskin, langsung saja berlutut. Mulai merangkaklah. Jangan keterlaluan. Kunio, kurasa kamu hanya aningnya Nona ya. Apa Nona ye bilang timur? Kamu tidak berani ke barat? Qian Yu, dia memancingmu. Kalau kamu kalah, Kalau aku kalah, aku akan memanggilmu kakek dan memberimu 100 juta. Qian Yu, jangan melindung. Mulai hari ini, kamu akan sial terus. Kotak ini khusus, bahkan sinar inframerah tidak bisa menembus. Meskipun kamu punya mata ajaib, tidak akan berguna kali ini. Aku ingin kamu kalah total. Nona, menurutmu dia bisa menang? Tentu, itu pria pilihanku. aku tidak melihat Roy,
tidak berani menebak, beraninya dia. Kecuali, isi kotak ini sudah dia ketahui. Bantu aku. Qin Yu, kamu hanya gigolo, wajah tampan. Kenapa? Takut kalah lalu minta tolong wanita lagi? Hari ini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Maaf, aku tidak enak badan, sebentar kembali. Sepertinya kamu takut Nona Ye melihat. Adeganmu merangkak di lantai. Tapi tidak bisa. Aku pasti akan merekam video kamu merangkak di lantai. Sebarkan ke seluruh Haicheng, Nona Ye. Dia tidak lihat pun harus lihat. Nanti lihat dia masih mau memandangmu atau tidak. Omong kosongmu terlalu dini. Lalu buang waktu apa lagi? Cepat tebak. Tadi kan hebat, kamu dulu. Ah, menjengkelkan. Kalian berdua siapa dulu? Aku menang 2 kali, agak lelah. Zhao Xiao duluan saja. Katanya tidak takut, aku lihat kamu takut seperti anjing. Hahaha, adik Qin, coba tebak saja. Biar orang tua seperti aku juga bisa melihat. Jangan panggil dia adik Qin. Panggil dia Master Qin. Jangan-jangan kamu tidak bisa menebak? Kalau memang tidak bisa menebak, itu wajar saja. Soalnya Master Qin masih muda, kemampuannya belum terlalu mendalam. Kalau tadi Master hanya menebak-nebak saja, bagaimana mungkin Master Qin bisa menebak semuanya dengan benar? Bei Qian, kemampumu tidak pernah berkembang. Itu karena hatimu tidak tulus, selalu meragukan ini itu. Master, beri kami jawaban yang pasti. Aku tebak, kamu merasa sudah menang, ya? Jangan banyak bicara, kamu mau menebak atau tidak? Aku menebak, tapi aku butuh waktu untuk berpikir lagi. Jangan-jangan Master Qin mau menyerah? Bahkan tidak mencoba menebak langsung menyerah, kita benar-benar terlalu tinggi menilai dia. Nona, sepertinya kita salah memilih guru. Jelas-jelas dia tidak kompeten. Kamu ngomong lagi, aku pukul kamu, percaya tidak? Pria yang kupilih pasti tidak salah. Qian Yu, aku beritahu kamu. Jangan berpikir untuk memanggil bantuan lagi. Sebelumnya kamu hanya beruntung. Hari ini aku ingin melihat, apakah keberuntunganmu lebih kuat. Atau keberuntunganku, Sao yang lebih kuat. Beri aku 2 menit terakhir. Kamu punya waktu 30 detik untuk memberi tawaran. Kalau tidak bisa, berarti kamu menyerah. Siap-siap. Merangkak di lantai dan memanggilku ayah. Qian Yu, tebak saja angka sembarangan. Paling tidak peluangnya 50%. Masih 10 detik. Qin Yu. Penghinaanmu padaku hari itu, hari ini akan kubalas berlipat ganda. Bisa dihinakan di bawah Zhao Xiao juga jadi bahan pameranmu. Waktu habis. Kesabaranku juga habis. Qian Yu, kamu kalah. Kalau kamu tidak mau berlutut, aku bisa membantumu. Aku ingin lihat, mulutmu yang keras atau kakimu yang keras. Kamu mau apa? Xiao Chen, Qian Yu belum memberi tawaran, kamu mau apa? Nona Duan, ini urusanku dengan Qian Yu. Ikut campur tidak pantas kan? Kamu. Lagi. Patahkan kakinya yang satunya lagi. Panggil ayah. Apa yang kamu lakukan hari ini? Akan kubalas 10 kali lipat. Suruh kamu panggil ayah. Kenapa gelap banget sih? Tolong. Berhenti, lepaskan dia. Shuyun, jangan kamu lindungi si pecundang ini. Dia sekarang sudah jadi anak baikku, ayo. Panggil ayah Denga-Denga. Kamu berani memukulku? Maaf ya, aku. Tuan Zhao, tadi aku tidak menebak karena taruhannya terlalu kecil. Sekarang, aku akan menaikkan taruhannya jadi 500 juta. Berani tidak? Sanggup menggalakan. Qian Yu, kamu pikir kamu siapa? Aku tahu betul kemampuanmu. Sekeluargamu dijual pun tidak akan mencapai 500 juta. Kamu. Memandang rendah orang lain. Uang Qian Yu akan kubayar. Tuan Zhao, dia berani memukulku lagi. Jangan banyak bicara. Kamu tunggu saja. Tawaranmu akan kubalas 2 kali lipat. Begini, tidak hanya 500 juta. Siapa yang kalah? Harus berlutut jadi kursi daging. Bagaimana? Apa? Kursi daging? Ini sungguh menghina. Tuan Zhao ini kan orang penting di Haicheng. Kalau benar dia kalah dan diduduki. Sungguh memalukan sekali. Qian Yu, jangan senang dulu. Siapa yang menang? Belum tentu. Jangan bilang-bilang cara bermain orang rendahan ini. Sungguh tidak biasa, nanti setelah aku menang. Aku sudah tidak sabar ingin mencoba. Seperti apa rasanya kursi daging ini? Semuanya dengar baik-baik. Barang di dalam kotak ini bernilai 0. Kenapa bisa 0? Adik Qin, jangan-jangan kepalamu kena pukul. Sekarang situasinya sudah jelas, Master Qin pasti kalah. Qian Yu, aku sudah tidak sabar ingin merasakan kursi daging. Kataku. Barang di dalam ini bernilai 200 juta. Baik, buka dan lihat. Ada apa? Di dalam kosong. Ternyata kotak kosong, tentu tidak ada nilainya. Tentu Master Qin menang, adik Qin memang punya mata tembus pandang. Sang Gemenggegamken. Asyik,
Sudah kubilang, orang yang kupilih tidak mungkin salah. Tidak mungkin. Di dalam ini, seharusnya ada patung 4 kambing bernilai 200 juta. Buka matamu lebar-lebar. Lihat ada patung 4 kambing di dalamnya tidak? Pasti kau yang berbuat curang, aku tahu. Kau memanfaatkan saat listrik pada tadi, untuk menukar isinya dengan barang lain. Di dalamnya ada patung 4 kambing milik aku. Benar-benar bernilai 200 juta. Jadi kau sudah tahu dari awal apa isi kotak ini. Sengaja memancingku masuk perangkap, ya? Artinya, Tuan Sao sengaja memasukkan patung 4 kambing 200 juta itu. Lalu bertaruh dengan Master Qin yang sudah tahu jawabannya. Itu artinya sengaja menjebak Master Qin. Jadi, Qian Yu memanfaatkan situasi, menggunakan kotak kosong yang sama persis, untuk menukar patung 4 kambing itu. Ternyata Nona Ye adalah kaki tangan Tuan Qin. Bukan kaki tangan, tapi sekutu. Tidak berpendidikan. Ayah. Ayo, Tuan Sao, berlututlah. Lutut. Qin Yu. Aku tadi hanya bercanda. Maaf, aku tidak punya selera humor. Katakanlah, apakah Tuan Sao pantas dijadikan kursi manusia? Pantas. Dengan cara rendahan seperti ini, keluarga Sao bisa menghasilkan sampah sepertimu. Tuan Zhao, kau begitu hina. Apakah kau menganggap rumah lelang kami tidak ada orang? Ketahuilah, majikanku Diaking juga punya pengaruh. Hari ini, aku pasti akan melaporkan ini kepada majikan. Orang-orang terpandang di Haicheng semua ada di sini. Sikap icikmu, Cao Cheng, sudah diketahui semua orang. Lihat siapa yang berani bekerja sama denganmu nanti. Jika kau bijak, tanggung sendiri perbuatanmu, jangan libatkan keluarga Zhao. Kalau tidak, aku buat kau tidak bisa bertahan di Haicheng. Lutut kau. Qian Yu, Kak, kita bisa berdiskusi. Aku dari keluarga Sao, jika aku benar-benar berlutut. Aku bilang akan membalas 10 kali lipat. Lutut yang baik. Mari kita coba kursi manusia ini. Jangan bilang, kursi manusia Tuan Sao ini lumayan enak. Baiklah, kali ini aku maafkanmu, tapi lain kali jangan terlalu sombong. Lawan aku, kau tidak level. Aku yang salah. Kapan 500 juta itu akan diberikan padaku? Tidak, aku akan memberikannya padamu dalam 1 jam. Ini bukan urusanku. Ada yang mau mencoba? Tidak boleh, siapa yang berani duduk di samping yang Master Sao? Harus bantu dia keluarkan 500 juta ini masalah uang. Aku bunuh kau. Jujun, ayo kita pulang. Ayo pergi. Kalian baik-baiklah. Xu Jun. Kamu masih melihat? Itu bukan aku tidak sengaja. Aku memanggilmu lama tapi kamu tidak menjawab. Aku. Cepat ambilkan handuk untukku. Ah iya. Xu Jun, bagaimana aku memberikannya padamu? Di sini. Oh. Aku itu. Aku akan bertanggung jawab. Kakekku menyukaimu, dia memaksaku untuk menikahimu. Ah. Kalau kamu. Bagaimana pendapatmu tentangku? Aku cukup menyukaimu, ayo kita menikah. Aku tidak menyangka kamu akan menikah denganku. Aku Qian Yu bersumpah. Aku pasti akan baik padamu. Baiklah. Kenapa turunkan aku? Jangan, tadi malam kamu sendiri bilang tidak mau turun. Dan yang kamu sekarang begitu manis. Masih banyak yang tidak kamu sangka. Turunkan aku, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Oh, Ini hadiah dari kakek untukmu. aku tebak di dalamnya ada 1 miliar. Bagaimana kamu tahu? Apa kakek memberitahumu? Karena aku bisa melihat tingkat pengembalian. Jangan ngawur, cepat pulanglah. Sudah waktunya aku memperkenalkan kepada orang tuaku. Baik, kebetulan baru-baru ini aku menemukan barang antik. Anggap saja sebagai hadiah untuk ayah mertua. Ayo pergi. Anak muda sekarang
benar-benar royal. Dengan mudah berani membeli barang antik seharga 2 miliar, katanya itu. 4 kambing persegi dari zaman Shang You. Benar atau tidak? Tidak lihat berita? Dengar-dengar ada anak muda yang menghabiskan lebih dari 2 miliar. Membeli perunggu dari zaman Shang dan You. Kalau saja ini milikku, pasti akan membuat keluarga kita bangga. Bukankah ayah sudah mencarikanmu menantu yang hebat? Suruh dia yang membelikan untukmu. Sudah cukup. Sudah terjadi. Ngomongin ini lagi buat apa? Ayah, ibu, kami pulang. Kamu pasti Xiaoqin ya? Datang saja, ngapain bawa-bawa hadiah? Mulai sekarang kita sudah satu keluarga. Ayah, Qian Yu tahu kamu suka barang antik. Khusus memilihkanmu sebuah barang antik. Bagus. Kamu masih muda. Tahu apa tentang barang antik? Hati-hati tertipu sampai habis-habisan. Ibu, jangan banyak bicara. Biarkan ayah melihat. Iya, cepat buka biar aku lihat. Mangkok jelek ini disebut barang antik? Kayaknya kepala mamu udah kejepit pintu ya? Orang bodoh seperti ini. Mau masuk keluarga ya? Mimpi kali. Ini bukan mangkok biasa. Ini bernilai 1 miliar. Omong kosong 1 miliar. Sekilas ayah kiliatin sampah. Xiao Zhao datang. Tante, pamannya. Perasaanku terhadap Shujun, kamu tahu kan? Bagaimana bisa kamu sembarangan menikahkannya dengan orang lain? Apalagi, cuma anak miskin yang kerja di proyek. Zhao Cheng, kamu datang lagi buat apa? Ada apa? Kursi manusia belum cukup ya? Diam Camel. Shujun, aku sudah menyelidiki anak ini. Keluarganya cuma petani, sama sekali tidak pantas untukmu. Keluarga Zhao dan Ye baru sepadan, paman Ye. Jangan sampai kamu ditipu oleh anak ini, mangkok jeleknya ini. Menurutku sama sekali tidak bernilai 1 miliar. Betul, lihat saja penampilannya yang melarat. Mana mungkin punya 1 miliar? Lau Ye, jangan sampai kamu dibohonginya. Apakah mangkok ini benar-benar bernilai 1 miliar? Ayahku paling benci dibohongi. Tenang, aku tahu batasannya. Paman Ye. Ini kubeli dari teman yang ahli. Si Yang Fang Zun bernilai 210 juta. Tentu saja. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek di berita. Lau Ye, bukankah ini yang kamu bilang si Yang Fang Zun itu? Ternyata Zhao Cheng yang membelinya. Untuk diberikan padamu. Perasaannya terhadap Shujun ini masih belum kelihatan? Beli barang palsu sendiri saja sudah terlaluan. Masih berani memberi orang lain dengan pamer? Tidak malukah kamu? Kampungan, aku kasih kamu lihat, barang senilai lebih dari 200 juta. Perunggu dari zaman Shang You. Kamu harusnya bersaing kepedaku. Apa hakmu untuk menunjuk-nunjuk di sini? Shang Yo, barang jelekmu ini kayaknya dari minggu lalu deh. Barang begini, lihat lagi aja bikin mata sakit. Kamu bilang barangku ini palsu? Apa kamu bercanda? Ini sudah diverifikasi oleh 2 master Nando Beiqian. Pasti tidak mungkin palsu. Master juga bisa salah lihat kok. 1 master salah lihat, 2 master bisa salah lihat juga. Aku rasa kamu cuma iri. Gak punya uang, gak bisa kasih barang bagus, minggir sana. Xiaoqin, aku kasih kamu kesempatan, asal kamu mengaku. Mangkok ini palsu, urusan ini selesai, paman Ye. Jangan biarkan dia mudah begitu, dia berani menipu Anda. Shujun tidak boleh terus ikut dia. Mas asli tidak takut uji api. Baik paman Ye, tidak usah repot, aku akan panggil 2 master Nando Beiqian. Baik, untuk memastikan sempurna, aku akan undang master Tianyan juga, betul-betul. Ini namanya 2 langkah sekaligus, cepat pergi. Hei, berani taruhan lagi denganku? Bagus, tidak menyangka kamu masih berani bertaruh. Apapun taruhannya, Qian Yu temani sampai akhir. Barang siapa yang palsu di antara kita, harus memakannya. Aku takut Tuan Zhao tidak punya gigi sekuat itu. Gigiku kuat kok. Kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Kuone Yu, Bu, tanganku licin. Tidak sengaja jatuhkan, Bu juga tidak mengerti. Tidak tahu kalau sudah rusak masih bisa diverifikasi gaya. Sudah rusak buat apa diverifikasi lagi? Teriak apa? Kan cuma palsu, jatuh ya sudah. Biar nanti pas dimakan gak sakit gigi. Bagaimana kalau ternyata asli? Mana mungkin asli? Xiaoqin, kamu tidak marahkan sama Bu? Ibu, kamu sengaja. Mangkok jelek ini licin, mana sengaja. Lagi pula, mangkok begini banyak di toko 2000-an, nanti aku ganti 1 gerobak. Siapa? Ambil sampah ini, buang. Biar nanti gak mengganggu pandangan. Jangan dong, nanti kan mau dimakan. Iya, aku hampir lupa. Selesai. Aku nggak ngerti apa yang dipikirkan ayah. Masa ya Shujun dinikahkan sama orang miskin kayak gini? Nggak punya duit, nggak punya pengaruh. Cuma pecahin mangkok bank. Bahkan kalau itu palsu, asli pun bakal aku pecahin. Berani-beraninya kamu ngambek. Bu, udah cukup belum omonganmu? Nggak cukup. Lihat dia aja udah bikin kesal. Tante tenang dulu. Paman Ye, ini beneran emas asli. Harganya lebih dari 200 juta, kamu harus lihat baik-baik. Lihat nih, vas ini cantik banget. Pasti asli. Aku baru pertama kali lihat barang perunggu secantik ini. Ini pasti barang berharga, harus ditaruh di rumah. Di tempat yang paling mencolok, dipajang. Xiao Zhao, niat baikmu ini. Aku dan pamannya sangat menghargai. Sanggemerapatkan. Nggak apa-apa. Asal kamu dan pamannya puas, aku senang. Pak Tua, silakan duluan.
Lau Ye, tadi di telepon dengar kamu punya vas 4 kambing, aku langsung dateng tanpa makan. Sapechen, keluarin barang bagusmu, biar aku lihat. Anda pasti Master Tianyan, legenda dunia antik ya? Sudah dengan Anda. Jian Gong Seng Kan, Master Tianyan. Anda harus periksa dengan teliti. Jangan sampai tertipu sama anak ini. Tenang, di hadapanku yang asli nggak bisa jadi palsu, yang palsu pasti nggak bisa jadi asli. Master Tianyan, silakan. Bagus, barang bagus. Paman Ye, lihat kan? Kalau Master Tianyan bilang bagus, pasti nggak salah. Ya bener, mana mungkin Xiao Zhao ngeluarin 200 juta buat beli barang palsu. Nggak kayak orang lain yang cuma bawa sampah buat nipu orang. Tante Benur, takutnya ada orang yang berniat jahat. Hei anak muda, sekarang kamu bisa makan tumpukan sampah itu kan? Zhao Cheng, cuma bercanda doang, kamu serius amat. Shujun, semuanya udah jelas. Kamu masih bela dia. Hei, jangan sembunyi di belakang cewek. Beraninya bertanggung jawab kayak laki-laki beneran. Kalau emang nggak mau makan, sujud minta maaf, aku masih bisa pertimbangkan buat maafin kamu. Enggak. Ini palsu. Sekarang, baru saatnya kebenaran terungkap. Master Tianyan, ini barang berharga senilai 210 juta lebih. Jangan main-main. Ya, mana mungkin Zhao Chen beli yang palsu saja, kamu ini sama sekali tidak profesional. Pak Tua, coba lihat sekali lagi. Ya betul. Coba lihat lagi. Tidak perlu lagi, pasti palsu. Kalian semua ditipu. Dasar tua bangka, nasi boleh dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Nah, kamu tidak mau mengaku kalah ya? Aku berani mempertaruhkan reputasiku selama setengah hidup. Berani tidak? Pergi bersamaku ke lembaga sertifikasi di Haichen. Ayo pergi. Apa yang kamu omongkan? Kamu bilang palsu ya palsu. Menurutku tidak ada masalah. Ini adalah perunggu dari dinasti Shangyou. Eo. Jilat karat di atasnya cicipi. Ini, kok ada bau pesinnya? Iya, seperti bau kensing. Nah, itu benar. Perunggu tidak hanya untuk dilihat, yang palsu biasanya direndam di bak kencing selama setengah tahun. Biarkan berkarat penuh, lalu diangkat dan dibuat tua. Menjerti, aku pernah dengar cara membuat tua seperti ini. Konon, sudah hilang selama bertahun-tahun. Memang pantas disebut Master Mata Dewa. Kami malu. Ada juga cerita seperti itu? Memang, dunia barang antik ini sangat dalam. Tuan Zhao, sekarang kamu harus menepati janji. Makanlah ini. Meskipun punyaku palsu, punyamu tidak mungkin asli. Baik, akan kubuktikan siapa yang menang. Bu, kamu lihat kan? Fang Zunnya palsu. Meskipun keduanya palsu, tapi keadaan keluarga Zhao Chen jauh lebih baik dari Qin Yu. Lagi pula selain Fang Zun, bukankah ada hadiah lain? Lao Ye, Pikeng kamu gelang ini mengkak? Bawa ke sini, biar kulihat. Master, barang palsu tidak usah dilihat. Betul. Master Nantu dan Baikian sudah memeriksanya, pasti tidak salah. Siapa bilang tidak salah? Master Mata Dewa ada di sini. Tidak boleh tidak diperiksa olehnya. Barang jelek ini, kenapa belum dibuang? Lihat saja sudah kesal. Master, barangnya di sini. Master, kamu tidak apa-apa. Sepanjang hidupku, pertama kali melihat mangkuk giok naga berwarna biru dan putih. Mungkin ini terakhir kalinya melihatnya. Tak disangka, melihatnya sekarang, ternyata sudah tidak utuh lagi. Master, apa yang kamu katakan? Naga hijau berwarna apa? Lao Ye, kamu benar-benar berdosa. Harta yang begitu bagus, malah kamu pecahkan. Sebuah mangkuk giok naga berharga selangit dengan motif biru dan warna kontras. Kau hancurkan replika patung persegi yang palsu, tapi malah kau anggap sebagai harta karun. Dasar kau, benar-benar menggelikan. Ini salah mangkuknya terlalu licin, bukan salahku. Guru, mangkuk ini beberapa harganya? Kalau masih utuh, minimal bernilai 100 juta yuan. Ini salahmu. Barang berharga seperti ini kau hancurkan. Ya bukan salahku juga. Lejepila, bukannya bisa diperbaiki? Jangan bicara sembarangan. 100 juta itu hanya nilai pasarnya. Makna sejarahnya adalah harta tak ternilai. Meski masih bisa diselamatkan, tapi paling-paling hanya bernilai 500.000 yuan sekarang. Apa? Cuma jatuh sekali langsung turun 200 kali lipat? Itu pun kalau berhasil diperbaiki. Kalau tidak, makin tidak berharga. Wah, Tuan Zhao. Buru-buru mau kemana? Ada urusan mendesak di rumah, tidak boleh ya? Urusan mendesak boleh saja. Tapi jangan-jangan kau lupa sesuatu? Aku masih menunggu Tuan Zhao mengunyah patung 4 kambing itu mentah-mentah. Ayo cicipi asin atau tidaknya. How keterlaluan. Aku keterlaluan? Tadi saat kau suruh aku makan. Kau bilang apa? Ya, Sebenarnya mau apa? seperti katamu tadi. Sekarang makan ini. Atau berlututlah di hadapanku. Membunuh orang saja tidak sekejam ini. Di depan banyak orang. Aku tidak mungkin berlutut pada orang miskin sepertimu. Pertemuan pertama canggung, kedua kali sudah akrab. Urusan berlutut padaku. Sudah biasa kan? Xiao Qin sedala. Xiao Zhao juga tertipu. Sudah rugi lebih dari 200 juta. Kira, jangan menambah susahnya. Benar.
Sudah menang masih tidak mau mengalah. Masa depanmu tidak akan sukses. Baik. Karena ayah mertua sudah bicara, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, bawa barang-barang sampahmu dan pergi. Kau ingat ya, anak muda. Kau adalah ahli identifikasi jenius yang menemukan stempel kekaisaran itu? Aku bukan ahli identifikasi, hanya kebetulan saja. Bisa menemukan harta karun di depan banyak ahli. Ngapain juga pura-pura rendah hati? Terlalu berlebihan, guru. Aku benar-benar bukan. Aku akan kehilangan kalian. Lau Ye, menantumu ini agak terlalu rendah hati ya. Dia itu pasti hasil curian atau rampokan. Ini bukan rendah hati. Boleh tahu siapa guru muda ini? Aku. Master Tianyan, kalau Qian Yu tidak mau bicara, pasti ada alasan yang sulit diungkapkan. Begini saja, kedepannya kalau ada barang yang perlu diautentikasi, bawa saja ke sini. Baik, sepakat, Lao Ye. Mangkuk keramik ini aku bawa pulang untuk diperbaiki. Kalau sudah selesai, aku antar kembali. Terima kasih, Master Tianyan. Silicon, Master. Xiaoqin dedeklah. Xiaoqin, soal hari ini. Memang ibumu yang salah. Kis ibi kode pamnya. Kita sudah satu keluarga, jangan dipikir terlalu dalam. Kamu juga minta maaf ke Xiaoqin. Urusan ini, anggap saja selesai. Apa kamu sudah pikun? Suruh aku minta maaf ke anak muda? Dia tidak takut umurnya berkurang. Ibu, kalau hari ini tidak minta maaf ke Qian Yu, aku akan bawa dia pergi dan tidak kembali lagi. Berani kamu? Coba lihat berani atau tidak? Baik. Kalian semua sudah hebat ya? Maafkan aku, cukup? Hari ini anggap saja selesai. Beberapa hari ini, aku akan ke rumah sakit menemani kakek. Tanah di desa Zhang sangat penting untuk keluarga Ye. Shu Yun, Irzanya Sarakin Padamo, kakek di sana. Sudah diatur semuanya. Kamu tinggal tanda tangan saja. Mengerti, ayah? Kenapa ibu mereka ada di sini? Shu Yun, Chen Wang dan Kakan. Juga ingin ikut proyek ini. Tolong bantu carikan jalan. Ini kurang tepat. Proyek ini, selama ini ditangani kakek. Dia pasti marah kalau tahu. Shu Jun, Tante sudah melihatmu besar. Biasanya Tante juga baik padamu. Sekarang sukses, bawa kami juga dong. Iya, Shu Yun. Kita kan sering bertemu, Xue Qian. Bukannya katanya Shu Jun sudah setuju? Jangan-jangan cuma omong kosong? Anakku, lihat kan ibu sudah berjanji. Tolong jaga muka ibu. Kamu ngapain di sini sama orang mati? Bicara dong. Wah, Xue Qian. Ini calon menantumu? Orang luar ini ngerti apa? Shun, kakek. Banyak anak orang kaya, mana ada yang lebih buruk darinya? Cepat putusin dia. Dengan kondisimu, anak orang kaya di Haicheng bisa kamu pilih sesuka hati. Benar. Tante-tante, jangan susahkan Qian Yu. Kalau perlu, aku setuju aja deh. Shu Jun, jangan bicara sembarangan. Kami sedang membantu keluarga Ye. Bukan karena kami berhutang budi. Benar katanya. Kami membantu meringankan beban keluarga Ye. Baiklah. Tapi aku mau kasih tahu dulu. Setiap investasi pasti ada risikonya. Nanti kalau rugi, tanggung jawab sendiri ya. Masa sih bisa rugi? Shu Yun kume backhand. Risiko apa? Proyek desa Zhang ini selalu diawasi langsung oleh kakek. Pasti untung besar. Nggak mungkin rugi. Chinyu, ngapain kamu ke sini? Cepat pergi dari sini. Dasar apa? Karena ini desa Zhang. Setiap jengkal tanah di bawah kakimu adalah milikku. Omong kosong. Apa tanah ini jadi milikmu? Wah, bukan Nona Ye ya? Kalian juga mau beli tanah? Lupa beberapa hari lalu bagaimana merengek padaku. Berani sekali bicara seperti ini padaku. Itu dulu, sekarang sudah beda. Jangan pakai gaya nona besar kamu untuk menekanku. Nona Ye waktu itu, saat aku nggak ada, ganggu kakakku. Kamu kan sangat sombong. Tanah ini hari ini. Keluarga Ye. Lebih baik lupakan saja. Shu Yun, ada apa? Kamu bikin mereka marah? Jual atau enggak, bukan kalian yang tentukan. Kecuali kalian tunjukkan kontrak sekarang. Kontraknya nggak ada di sini, tapi sama aja kayak di tangan kami. Nggak ada bedanya. Maksudnya apa? Aku yang kasih tahu. Kakak, akhirnya datang. Aku sudah nunggu lama. Shu Yun. Sekarang tanah ini milik keluarga Zhao. Kalau kamu mau, harus dapat izin dariku dulu. Mana mungkin? Kok kontraknya ada di tanganmu? Proyek ini sebelumnya selalu ditangani oleh ayahmu. Tapi beberapa waktu lalu, ia kan sakit dari awal di rumah sakit. Nona Ye, waktu kamu bantu si jenius ini dulu. Sombong banget kan? Nggak nyangka ya, sekarang giliranku.
Kalian mau tanah ini ya? Coba berlutut dan minta pada kami. Sama-sama licik, nggak ada yang baik. Jujun, anak jelek ini gak usah diambil juga apa. Kakak angkatku adalah Tuan Zhao. Kalau kamu masih kurang ajar padanya. Awas kehajar kamu. Kamu ngomong apa sih? Tanah ini adalah tanah emas, akan masuk dalam rencana pembangunan. Akan dibangun perumahan mewah, banyak yang mengincarnya. Betul. Anak miskin ini ngerti apa? Ngomong sembarangan. Diam saja. Xue Qian, menantumu ini. Kurang waras ya? Kamu nggak ngerti, jangan ikut campur. Aku memang gak ngerti bisnis, tapi aku tahu. Kalau kontrak ini ditandatangani, pasti rugi besar. Bocah, waktu lalu karena ada paman Ye yang backup kamu. Aku gak berusaha denganmu. Kali ini, kita berdua akan bersihin ini. Zhao Cheng, kalau ada masalah, hadapi aku. Shuyun, apa sih kelebihan bocah ini sampai kamu selalu membelanya? Nggak punya uang, nggak punya pengaruh. Tanah ini sangat penting. Bagi keluarga Ye, kamu harusnya lebih tahu dari siapapun. Kalau kamu mau tanah ini, putus hubungan dengan bocah ini. Lalu nikah denganku. Nanti kita jadi keluarga, semuanya mudah. Iya ya, kom, Tante Wei. Betul. Shujun, ide bagus ini. Aku tidak setuju. Dasar pembawa sial. Kamu sudah mencelakakan putriku, mencelakakan keluarga Ye. Berdasarkan apa kamu bilang tidak boleh? Cepat cerai dengan putriku. Pergi dari keluarga Ye. Ibu. Xue Qian, menantumu ini nggak bisa ngapa-ngapain. Malah bikin masalah. Rezeki yang hampir didapat, dia yang bikin hilang. Ayah, bikin kita juga nggak dapat untung. Dasar pembawa sial. Lihat apa? Nggak terima ya? Cepat pergi. Zhao Zhao. Lihat, tante sudah membelamu. Kamu kan orang besar, maafkan saja orang kecil ini. Jual saja tanah ini padaku. Tante Wei, bukan aku nggak mau jual. Tapi Shujun juga nggak memberi jawaban. Shuyun, kamu ngomong tong. Bu, jangan buang-buang nafas, aku nggak akan nikah sama dia. Dasar anak bandel, ngomong apa sih? Kalau gitu, ya udah, nggak ada jalan lain. Keluarga Ye sekarang nggak punya hak buat kerjasama dengan keluarga Zhao. Kakak, jangan ngomong terlalu keras. Kalau anak ini bisa bersujud dan bikin 3 kali suara keras, masih bisa dibahas. Kuya negeri kau, kamu tunda. Cepat bersujud. Bersujud di Koton Shou. Dasar, waktu itu kamu mau bunuh aku. Sekarang, giliran kamu yang mati. Qian Yu, cepat bersujud. Bersujud dan minta maaf ke Tuan Zhao. Kalau enggak, jangan sebut tanah, sebutir pasir pun, kamu nggak bakal bawa pergi. Kamu enggak, kamu udah bikin keluarga kayu berapa? Cepat berlutut. Kamu pembawa sial keluarga ya? Peluang cari duit dirusak semua sama kamu. Bubar deh, akhirnya bangkrut juga. Cepat bersujud. Bikin 10 kali suara keras, 100 kali suara keras. Bahkan kalau sampai mati di sini hari ini, Tuan Zhao harus puas. Kalau enggak, gimana kami bisa cari duit? Hari ini, meski aku mati, aku gak akan bersujud sama kalian. Shujun, kamu lakukan sebanyak ini buat si sampah ini. Shujun. Zhao Cheng, harap kamu jaga janji. Setai ayah. Aku Zhao Cheng selalu pegang teguh janji. Qian Yu, jangan ganggu rencana kakak gue. Jangan. Lihat gak? Nona Ye yang sombong ini. Bersujud ke skivi kok kamu. Dulu kan dia jago berantem. Ayo. Nona Ye, dulu kan kamu pukul aku. Hari ini aku balas dendam. Qian Yu. Kalian juga mau beli tanah ya? Hari ini tanah ini gak akan dijual ke siapapun. Barang yang Liu da Biao suka harus dijual. Bos Biao, apa angin bawa kemari? Dasar. Berani-beraninya pukul guruku. Mau mati? Guru. Apa yang kamu bilang? Siapa? Siapa gurumu? Aku kasih tahu siapa gurumu. Serang. Bos Biao, jangan pukul, aku salah. Bos Biao, Tuang Zhao. Aku dengar, kamu baru aja habisin lebih dari 200 juta. Beli barang palsu, beneran nih? Keluarga Zhao gak ada urusan sama lo. Lo dateng buat apa? Dengar-dengar ada proyek bagus. Mau bagi-bagi rezeki, biar semua untung. Gak ada ruginya kan? Lo bilang kerjasama aja kerjasama? Lo siapa? Biao Ye, lo udah bawa orang langsung ke sini. Niat baik lo juga udah kelihatan. Gue pasti kasih muka buat lo. Gue bisa kasih lo sebagian saham. Xiao Zhao, bapak lo temen gue lo. Kesempatan cari duit ini, lo harus ajak kita. Iya bener, kita udah kenal lama. Yang pengen rasanya. Shuyun, lihat sikap lo tadi. Gue bisa kasih kalian 20% saham. Yaitu sekitar 1 miliar. Cuma 20%? Tadi lo bilang mau jual semua tanahnya. Ke keluarga Ye? Tadi beda, sekarang beda. Lo juga lihat kan. Biao Ye juga mau masuk, kita dapetin tanah ini. Udah susah payah, masa? Keluarga Zhao kerja gratis. Bener tuh. Tuan Zhao juga janji bagi-bagi saham ke kita. Duitnya dikasih semua ke keluarga Ye, kita dapat apa? Jangan naif mikir lo cuma perlu jongkok. Bisa langsung tanda tangan kontrak 5 miliar. Jujun, mereka mau beli. Biarin aja beli, kita gak mau. Lo bilang gak mau ya gak mau? Keluarga Ye dari atas ke bawah. Udah berkorban banyak, lo tahu. Lo cuma modal mulut. Kenyang sendiri, keluarga Ye dari atas ke bawah. Banyak yang harus dibiayai. Benar tuh, cuma 20%, kita gak mau. Shuyun, lo ngomong ngapain sih? Kalau tanah ini gak diambil, gimana jelasin ke kakek? Dan gimana jelasin ke seluruh keluarga Ye? Bu, cuma 20% saham. Itu juga gak bisa dijadiin alasan. Mending dengerin Qian Yu, gak usah ambil. Oke Ye Shujun, kalau kalian gak mau, kita pulang buat tanda tangan kontrak. Oak. Ayo tanda tangan kontrak. Jujun, kita juga ikut lihat. Lihat apa? Lihat pertunjukan bagus. Kalau lo percaya sama Shifu, jangan tanda tangan kontrak itu. Pak, soal menilai barang antik, aku benar-benar mengagumimu.
dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi soal investasi, kau pasti bukan tandinganku. Paman Biao, jangan-jangan kau benar-benar percaya omong kosong anak ini? Ini proyek besar dengan total nilai 5 miliar. Kalau untung bisa berlipat ganda, kekayaan yang siap dipetik. Tergantung siapa di antara kalian yang bisa menangkap peluang ini. Xiao Zhao, kontrak ini sudah kutandatangani, investasi 200 juta. Aku investasi 400 juta, hampir saja satu tikus busuk. Merusak semen kaksal. Shueqing, keluarga Ye sungguh sial dapat menantu seperti ini. Sial 7 turunan. Berikan tante satu kontrak. Tante juga mau tanda tangan. Aku tidak pakai uang keluarga Ye, aku pakai uangku sendiri. Tante memang gepam situasi. Siapkan kontrak untuk Tante Wei. Xiao Zhao, tante juga investasi 200 juta. Loh, Aku investasi 1 miliar. Paman Biao habit. Kakak, uangmu sekarang ada berapa? aku menggadaikan semua harta keluarga Li. Langsung kumasukkan semua. Qian Yu, mulai hari ini, aku adalah wanita yang hanya bisa kau pandang dari bawah, sedangkan kau hanya pantas menjadi pria tampan kaya tapi pengecut. Qian Yu, kau tidak mau tanda tangan kontrak. Ngapain di sini? Cepat pergi, jangan mengganggu. Xwei Qian, kau juga diam saja? Pergi, pergi sejauh mungkin. Cuma pergi saja cukup. Menurutku dia harus diusir dari keluarga Ye, biar Xiao Zhao jadi menantumu. Betul, Zhao Cheng lebih baik ribuan kali. Dari si jenius ini, tebalnya muka ini, sudah dihina seperti ini, kalau aku sudah lama mencari lubang untuk masuk. Tidak apa, aku menunggu untuk melihat mereka. Nanti bagaimana, Mas? Menanges? Kami malah akan mati ketawa karena kau. Aku sudah mempertaruhkan semua hartaku. Nanti bisa makan enak, minum enak, apapun ada. Makanya kalian tidak punya nyali. Sebelum datang ke sini, aku diam-diam menggadaikan semua rumah tanpa suamiku tahu. Aku juga mengeluarkan semua tabungan. Untuk merayakan kerjasama kita, nanti aku yang traktir. Di hotel terbaik Haicheng, ajak semua kerabat dan teman kalian. Kita minum sampai mabuk. Kakakku memang jagoan. Memang Tuan Zhao punya nyali, tidak seperti orang tertentu. Makan teh pun tidak dapat yang hangat. Berita terbaru, kantor perencanaan kota berencana membatalkan proyek perumahan mewah di desa Zanjia. Apa? Ini tidak mungkin. Selamat semuanya. Desa Zanjia ini benar-benar proyek yang bagus. Seperti tempat Feng Shui yang bagus ini. Menanam bunga, memelihara ikan, wah sangat bagus. Terutama tanahmu, Li Jiao. Harus banyak menanam ketumbar dan cabai. Nanti bisa makan enak setiap hari. Kamu bilang tanah ini pasti untung, kan? Katakan, aku menggadaikan rumahku, Wei Xwei Qian. Begini caramu menipu kami? Aku juga investasi 2 miliar. Lagi pula uangnya tidak diberikan padaku, ngapain cari aku? Xiao Zhao, kembalikan uang ini, Zhao Cheng. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Kakak. Aku tadi gegabah menginvestasikan semua harta. Bisa tidak dikembalikan setengah? Sepertiga saja. Sepertiga saja. Pergi, semua minta ganti rugi padaku. Aku minta ganti rugi ke siapa? Aku yang paling rugi, tahu tidak? Sao, benar kan? Sudah dari awal menjebakku. Ya enggak? Kalau hari ini tidak mengembalikan 1 miliar ini, aku potong-potong kamu buat makan anjing. Liu Dabei Yao, kamu pikir keluarga Sao mudah ditipu? Ya enggak? Aku memanggilmu kakek Biao, itu menghormatimu. Jangan pikir, kamu siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Jangan lupa, ini wilayah keluarga Sao, bukan tempatmu berbuat semaumu. Seharusnya dengar dia dari awal. Sudah bilang investasi ada risikonya, kalian tidak dengar. Sendiri, salah siapa? Ayo, kita makan enak. Jangan pergi, kalian tidak boleh pergi. Tante-tante, mau cari masalah lagi? Ye Jun, bisnis ini, ibumu yang ajak kami. Hari ini kalian harus bertanggung jawab. Tante-tante, sudah kubilang, investasi ada risikonya. Kalian harus tanggung sendiri. Lagi pula sekarang begini. Kalian semua juga tidak mau ya? Qian Yu juga bilang, tanah ini tidak boleh diinvestasikan. Cari Zhao Cheng saja. Aku lihat, ini sandiwara kalian berdua. Bersama jenius ini menipu kami. Hei, sudah cukup, kalian berdua. Serahkan sendiri, salah siapa? Saat untung. Tidak ingat kami, sekarang lari. Cari siapa saja yang kamu mau. Apakah tanah ini akan menghasilkan lagi? Aku tidak peduli, kalau kamu tidak bayar, aku akan melaporkan kalian. Rumahku sudah digadaikan, kalau aku tidak punya tempat tinggal. Aku akan pindah ke rumah kalian. Ganti rugi juga tidak masalah. Tapi tidak bisa sesuai harga asli. Baiklah. Kamu gila ya? Tanah ini tidak ada yang menggarap, pasti rugi. Percayalah, kali ini pasti untung. Dari mana punya uang dari rugi? Begini, kamu bantu tahan mereka dulu. Nanti aku punya cara. Halo, siapa ini? Ini aku, Qian Yu. Oh, kamu ya? Ada apa? Nona Duan, bisa pinjamkan aku uang? Berapa yang kamu butuhkan? Aku butuh 300 juta. Langsung minta 300 juta? Kamu serius? Tenang, aku hanya meminjam, bukan meminta. Akan segera aku kembalikan. Baiklah, aku transfer sekarang.
Xiao Qin, tadi kamu bilang akan ganti rugi, benar kan? Tentu benar, Kakin orangnya tampan dan jujur, pasti menepati janji. Sudah kelihatan dari wajahnya, orangnya baik dan bisa dipercaya. Sebelumnya aku tegaskan, ini bukan ganti rugi, tapi aku beli. Aku akan membeli tanah kalian. Jadi kalian harus memindahkan tanah kalian ke atas namaku. Tidak masalah, asal kamu bayar. Kami pasti akan serahkan tanahnya. Benar, benar. Jadi, berapa yang mau kamu bayar untuk tanah kami? 1/10 dari harga asli. Apa? Kamu bayar 20 juta untuk tanahku yang 200 juta? Iya, tanahku 400 juta. Kamu cuma kasih 40 juta. Jangan bercanda. Suka-suka kamu, kalau tidak mau tanda tangan, ya sudah, rugi sendiri. Pokoknya tidak dapat untuk sama sekali. Shujun, kita pergi. Jangan pergi, aku jual. Aku juga jual. Tanda tangan kontrak. Menantu, tanah ibu juga dijual ke kamu, ibu juga tanda tangan. Menantu, tanah ibu juga dijual ke kamu, ibu juga tanda tangan. Ibu, tante dan kakak saja sudah keterlaluan. Kenapa kamu juga ikut menipu Qian Yu? Kamu ini, ngomong apa sih? Qian Yu itu menantuku. Menantu membantu mertua perempuan, kenapa tidak? Logiklah, uang simpanan ibu juga sudah diinvestasikan, tidak mungkin rugi total, kan? Xiao Qin, kalau kamu beli tanah ibu, ibu tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Baik. Menantu, lihat, tanda tangan sudah, uangnya. Kapan ditransfer ke kami? Ayah, kapan uangnya diberikan ke kami? Sudah, kalian lihat. XW Qian, dengar, aku masih ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Aku bilang ya, pasti otaknya tidak beres. Dia benar-benar bodoh. Pantasan XW Qian tidak suka padanya. Betul, dia benar-benar tolol. Ayo pergi. Jangan-jangan dia berubah pikiran. Kamu ini bikin aku kesal. Uang sebanyak itu, kenapa tidak diberikan padaku? Ibu, Qian Yu ingin membantu kita. Kenapa bicara seperti itu? Lagi pula tadi kamu sudah janji padaku. Bilang tidak akan meremehkannya lagi. Kenapa ingkar janji? Dia memang bodoh, aku cuma main-main dengannya. Tidak boleh? Kalau dia tidak bodoh, mana mungkin melakukan ini? Tidak boleh dikomentari sedikit? Bagaimana? Tanah kalian mau dijual? Mau beli tanahku dengan harga murah? Mimpi. Biar bangkrut pun, tidak akan kujual padamu. Dia tidak jual. Kalian bagaimana? Kalau Tuan Zhao tidak jual, aku juga tidak. Kakak, sekarang tidak jual, tunggu apa lagi? Karena orang bodoh ini. Sungguh-sungguh ingin beli tanah kita. Jual saja padanya. Masih ragu apa? Kalau tidak dijual, benar-benar rugi. Guru, aku tahu salah, seharusnya tidak melawanmu. Sekarang menyesal masih ada waktu. Bagaimana? Tanahmu juga mau dijual? Jual. Begini, kamu jual setengah saja, sisanya. Sebagai pelajaran. Qian Yu, sebelumnya kami salah. Aku tidak tahu diri, tidak mengenal kenyataan. Bagaimana kalau tanah kami juga dibeli? Iya, kami tahu salah. Maafkan kami, beri kami kesempatan lagi. Kalian berdua tadi berani sekali. Sekarang sadar? Sadar. Kamu? Apa kamu? Tidak terima? Tidak, kami terima. Kalau terima, tanda tangan kontrak. Tuan Zhao, masih ragu apa? Tanda tangan saja. Keluarga Sao tidak kekurangan uang ini. Anda memang tidak butuh uang ini, tapi anak ini. Membeli tanah tak berguna ini, pasti akan terjebak. Nanti dia akan bangkrut, biar dia berlagak keren di depan kita. Benar, kalau dia mau jadi orang bodoh. Kita penuhi keinginannya. Nah, tanah yang aku pegang cukup banyak. Takut kamu tidak sanggup beli. Aku pinjam 300 juta dari 1R. Ditambah tabunganku sebelumnya, kontrak 5 miliar. Diskon 1/10, aku bisa beli semuanya. Siapa bilang tidak bisa? Berapapun yang kamu punya, aku beli semuanya. Baik, sekarang juga kita tanda tangan. Tuan Zhao, nanti Anda tidak menyesal, kan? Siapa yang menyesal? Siapa yang menyesal, dia cucu. Sudah, selesai tanda tangan. Bawa barang kalian dan pergi. Baik. Kita bertiga, sampai jumpa lagi. Cepat pergi. Beli tanah sampah sebanyak ini, nanti bangkrut. Biar dia bangkrut, kerja keras 10 turunan pun tidak akan cukup untuk bayar utangnya. Bukan 10 turunan, 100 turunan pun tidak cukup. 1000 turunan juga tidak akan cukup. Aku kasih 1 yuan, kalau kamu lelah kerja. Beli roti, jangan sampai mati kelaparan. Adikku ini baik hati, takut kamu kelaparan. Dasar bodoh, aku kesal sekali. Meski diskon 10 kali lipat, hampir 500 juta, bukan uang kecil. Biao, aku beritahu, kontrak ini bernilai 50 miliar. Percaya tidak? Aku percaya. Haha, Liu Dabiao. Namamu memang cocok. Benar-benar bodoh. Haha, 50 miliar? 500 yuan saja aku ragu. 500 yuan ini pun menurutku tidak worth it. Qin Yu, kamu nanti akan makan angin. Keluarga ya,
Dapat menantu seperti kamu, benar-benar sial. Tertawalah, lihat siapa yang terakhir tertawa. Ayo, Shujun, kita makan enak. Dasar pemboros. Cepat pergi dari keluarga Ye. Tidak ada tempat untukmu di sini. Ibu, bisakah kamu sedikit diam? Kenapa harus diam? Dia habiskan hampir 500 juta untuk beli tanah sampah. Aku tidak boleh mengomel. Ibu, Kim Yu pasti punya alasan. Alasan apaan? Dia memang kurang akal. Dari jauh sudah terdengar teriakanmu. Kakek, Separuh Hai Cheng sudah tahu. Dari jauh sudah terdengar teriakanmu. Separuh Hai Cheng sudah tahu. kakek, bukannya kamu dirawat di rumah sakit? Ini penyakit lama, di rumah juga bisa istirahat. Apalagi, makanan di rumah sakit tidak cocok dengan seleraku, jadi aku pulang. Xiao Qin, sudah terbiasa tinggal di rumah keluarga Ye? Sue Qin tidak menyusahkanmu kan? Tidak, ibuku sangat baik padaku. Sebelumnya dia bahkan memberiku proyek yang sangat besar. Proyek besar? Coba ceritakan padaku. Kakek, aku mau cerita. Wei Shuaqin, kamu keterlaluan. Masalah yang kamu buat, malah Xiao Yu yang membersihkannya. Kamu tidak punya sikap sebagai orang tua sama sekali. Kakek, bukan begitu. Tanah itu pasti akan naik harganya. Aku juga berterima kasih. Ibu telah memberikan kesempatan menghasilkan uang ini padaku. Lihatlah Xiao Yu, begitu bijaksana. Bahkan sekarang, dia masih menjaga harga dirimu. Cepat minta maaf padanya. Tidak perlu minta maaf. Aku hanya. Nanti kalau proyeknya untung, ibu jangan menyesal. Sudah berikan kesempatan ini padaku. Chinyu, Kekek. Hari ini aku akan berjanji, pasti tidak akan menyesal. Kalau aku menyesal, biarlah aku celaka. Sudahlah, Xiao Yu, maafkan Kekak. Nanti aku suruh keuangan mengganti uangmu. Bagaimana bisa kamu yang mengeluarkan uang? Tidak usah. Kalau kamu bilang begitu, berarti tidak menganggapku sebagai keluarga. Baiklah. Keluarga. Kita semua adalah keluarga. Sayang, hari ini ada kabar baik ya. Kamu terlihat sangat keren saat membeli tanah tadi. Apakah tanah itu benar-benar bernilai 50 miliar? Tentu saja. Kapan aku pernah membohongimu? Aneh juga, apapun itu. Selama kamu melihatnya, kamu bisa tahu harganya. Apa kamu punya mata super? Sayang, kalau aku punya mata super. Sekarang kamu sudah kulihat semua. Sayang, kamu buat tebakan aku. Tebak aku. Kalau kamu bisa menyentuhku, aku akan setuju. Jangan dong sayang, aku salah. Siapa yang menelepon sekarang? Hello Nok. Ayah sudah memilihkan seorang gadis untukmu. Jia. Bekerja di Hotel Bintang 5, kondisinya pas. Cantik juga. Besok temui Jia. Ayah, aku sudah menikah. Shujun sangat baik padaku, dia sangat mencintaiku. Tidak ada orang yang lebih baik darinya. Bukannya kamu sudah putus dengan Li Jiao? Ah, itu cerita panjang. Ngomong-ngomong, aku sudah transfer 1 juta ke kamu, udah diterima belum? Udah. Aku pakai uang 1 juta itu buat mas kawin. Buat kenalan sama cewek itu. Dan udah, aku juga udah ngobrol sama mamanya. Oke kalau gitu, besok aku ke restoran itu. Aku mau jelasin semuanya sama dia, oke? Ya udah, kamu traktir dia makan. Dan minta maaf sama dia. Iya, aku ngerti. Jangan kira aku bakal maafin kamu cuma karena kamu ngomong manis. Malam ini kamu tidur di lantai. Jangan dong sayang, aku udah minta maaf. Dingin tahu tidur di lantai. Boleh aku tidur di kasur? Kalau kamu nggak mau tidur di lantai, mau tidur di kasur, ya boleh. Tapi kamu harus penuhi 2 syaratku. Oke. Pertama, pas ketemu dia, jangan berdandan terlalu ganteng. Nanti dia malah suka sama kamu. Kedua, jangan pamer kaya, nanti dia nempel terus. SCP. Sayang, kamu cemburu ya? Kamu setuju atau enggak? Nggak setuju ya tidur di lantai? Setuju, aku setuju semua. Orang terkaya di Haicheng ulang tahun ke-90 nih. Kamu, temani aku cari kado ulang tahun, terus temani aku dateng. Oke, jadi aku boleh tidur di kasur sekarang? Aduh, ngantuk banget. Shujun. Sayang, lepasin dong. Aduh aku salah ya sayang. Kalian ini tukang bangunan, gimana sih? Udah berapa kali dibilang, nggak boleh lewat pintu depan, ganggu pemandangan. Nanti gajiannya dipotong mandornya. Aku bukan tukang bangunan, aku mau ngedate. Kemarin mamamu bilang, dia nemuin cowok kayak buat kamu. Jadi, ini dia ya? Mobilnya unik juga. Kelihatannya keren sih. Kamu bawa motor jelek gini buat ngedate. Memalukan banget. Ini salah aku nggak mikir. Gini aja, aku traktir kamu makan. Mau kemana? Di sini nggak ada tempat makan murah. Lagi pula seleraku tinggi. Restoran biasa aku nggak mau. Aku mau ke restoran barat termahal di Haicheng. Makan kaviar yang harganya ribuan per gram, kamu sanggup? Aku nggak suka makanan barat. Udah deh jual mahal, mau makan di mana? Aku rasa di sini aja udah bagus. Di sini aja, dekat, dan aku udah pesan tempat juga.
Hotel kami ini termasuk yang terbaik di Haicheng. Kamu, si cowok ganteng kaya yang naik motor listrik untuk kencan buta. Mau jual ginjal buat traktir aku ya? Tenang saja, Nona Wang. Hal lain aku tidak berani jamin. Tapi sekadar traktir makan, aku masih mampu. Satu hidangan di sini saja cukup buat kamu beli 10 motor listrik. Nona Wang, kalau kamu merendahkan orang seperti ini, maka aku mohon diri. Tunggu, baru datang sudah mau pergi? Memang kenapa? Kamu tidak suka aku? Lanjutkan saja, bukan lebih baik? Apa katamu? Kamu malah tidak suka aku? Betul, tidak suka. Aku memang tidak suka tipe orang yang matre dan sok seperti kamu. Sang kekerloyuan. Mau pergi? Tidak semudah itu. Dengar ja. Sekarang teman-temanku salah paham. Kamu harus masuk dan jelaskan pada mereka. Kamu mau apa? Sekarang kamu masuk dan bilang ke mereka kalau kamu hanya tukang dan tidak ada hubungannya denganku. Nona Wang, kamu jaga gengsi. Aku tidak perlu jaga gengsi, ya? Kamu tukang pelitur. Apa itu gengsi? Kalau bukan karena ayahmu yang seperti pengemis itu memohon padaku, kamu bahkan tidak pantas punya nomor teleponku. Sekarang ikut aku masuk dan jelaskan pada mereka. Baik. Seperti yang kamu mau. Wang Li sudah bawa pacar kencan butanya masuk. Apa mau pamer pacar baru ke semua orang? Kamu kan bunga di hotel kita. Bukan cita-citamu. Menikahi murder? Pria di sampingmu ini tidak mirip sama sekali. Dasar dua ibu-ibu ini. Jangan bergosip di sana. Dia tukang, datang untuk bekerja. Tidak ada hubungannya denganku. Katakan. Cepat beritahu semua orang, benar kan? Benar, benar. Saya kesini untuk bekerja. Dengan Nona Wang, si bunga hotel ini. Sama sekali tidak ada hubungan. Tolong. Jangan salah paham. Sekarang sudah dengar jelaskan? Dia memang hanya pekerja. Jangan banyak bergosip. Sudah, tidak ada urusanmu lagi di sini. Pulang sana, kembali kerjamu. Urusanmu selesai. Urusanku belum. Si tukang pelitur ini masih ada urusan apa? Sekalian ku beritahu. Kalau kotorkan karpet kami, harus ganti rugi. Nona Wang, lupa sekali ya? Apa kamu sudah lupa? Aku sudah memesan tempat di hotel kalian sebelumnya. Dan bahkan menyewa tempat. Aku tahu kamu sedang marah, tapi tidakkah kamu merasa perilakumu ini sangat kekanak-kanakan? Tukang batu kampungan, bisa menyewa seluruh tempat di sini? Omong kosong apa ini? Hari ini memang ada yang menyewa seluruh tempat, tapi pasti bukan orang sepertimu yang bisa membayarnya. Kalau begitu, katakan siapa yang menyewanya? Sepertinya seorang pengusaha muda yang sukses. Katanya hari ini dia akan datang, mungkin. Kita bisa melihat wajahnya. Tidak hanya itu, jika beruntung mendapat perhatiannya, mungkin bisa naik kelas menjadi orang penting. Hei, kenapa kamu belum pergi? Mau mengejarku? Tidak mungkin. Kalian tidak bekerja dengan baik. Ngobrol apa di sini? Sebentar lagi tamu penting datang. Toko kita disewa seluruhnya. Cepat siapkan semuanya. Siapa yang membiarkan? Tukang batu kampungan masuk. Cepat keluar. Hotel bintang 5 tidak boleh dimasuki buruh, ya? Hari ini toko kita kedatangan tamu penting. Jangan merusak citra hotel kami. Apa masih diam saja? Cepat pergi. Jangan menghalangi toko kami menyambut tamu penting. Akulah tamu penting toko kalian. Tamu penting? Camel? Kurasa kamu cuma mau buat onar. Satong, usir Jia. Tidak perlu, aku pergi sendiri. Apa gunanya kalian? Baru saja dengar pengusaha kaya mengirim pesan padaku, bilang pelayanan kalian buruk. Benarkah ini? Pak Ju, ini tidak adil. Kami tidak melihat pengusaha muda itu di sini. Apa bapak salah? Ayah. Kalian meragukan aku. Aku beritahu kalian. Hari ini, jika tidak bisa menemukan penyebabnya, kalian semua dipecat. Dan kamu, hari ini bukan kamu yang seharusnya menyambut tamu penting itu. Cepat telepon dia minta maaf. Minta dia datang makan di toko kita. Ipsilon Apaksu. Aku akan segera telepon dan menanyakan masalah ini. Halo, saya Sandong, manajer lobi Hotel Tianhai. Panggil saja saya Xiaosan. Saya ingin bertanya. Anda tiba-tiba membatalkan pesanan. Apa ada alasan tertentu? Agar kami bisa memberikan kompensasi. Ah, tidak perlu. Kalian sangat hebat. Meremehkan buruh seperti aku. Aku malu. Maka di tempat kalian. Anda ternyata pengusaha muda yang menyewa seluruh tempat itu? Itu. Anda. Aku? Apa masih diam saja? Kijar. Jika tidak bisa mengejar, hari ini kalian semua dipecat. Aku rasa kita sangat cocok. Ayo kita pacaran. Nona Wang, kamu sendiri yang bilang tadi. Kita sudah putus hubungan, tidak ada uang sepeser pun. Tadi aku hanya menguji kamu, bercanda saja. Jangan dianggap serius ya. Kalau begitu, aku lulus ujianmu. Pasti dong, bro. Maaf Nona Wang, kamu tidak lulus ujianku. Tuan Qin, tadi aku salah, aku yang tidak tahu diri. Mohon maafkan kebodohanku. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, boleh? Mau memperbaiki kesalahan? Baik, aku kasih kalian satu kesempatan. Kalian punya kaviar di sini? Kaviar terbaik kami, harganya 5.000 yuan per gram. Kalau begitu, beri aku 4 kilogram dulu. Baik, saya segera ambil. Kaviar dikirim masing-masing di depan kalian. Harganya 500.000 yuan. Sekarang mulai, makan semuanya. Aku akan sewa seluruh hotel ini. Ngapain lihat-lihat? Makan. Ingat, satu butir kaviar ini harganya ratusan yuan. Jangan sampai terbuang percuma. Aku tidak sanggup makan lagi. Tidak bisa, aku mau muntah. Bos, Anda mencari saya?
Setelah pertimbangan dari Komite Konstruksi Provinsi, tanah di desa Zhangjia ini, dari sebelumnya untuk apartemen mewah, diubah menjadi lahan untuk pembangunan bandara, pemerintah mengalokasikan 50 miliar yuan untuk membeli tanah desa Zhangjia. Detailnya, serahkan padamu untuk urusnya. Baik, mengerti. Tunggu, sebelum perjanjian dengan pemilik tanah. Titan de Tenggani, harus dijaga kerahasiaannya. Tenang, saya pasti merahasiakannya. Menunggu kedatangan Anda kembali. Halo, Shifu, saya Liu Dabei-Yao. Biao, ada apa? Masalah kemarin, aku tidak mendengarkanmu. Sampai mengalami kerugian besar, kali ini aku ingin mentraktirmu makan. Mohon berkenan hadir. Boleh, cari tempat saja. Kamu siapa? Tak kusangka kamu juga datang ke reuni sekolah. Kupikir kamu tidak datang. Kamu Yuan Wanting? Ayah, Wanita berubah setelah dewasa. Apa? Reuni sekolah? Aku tidak tahu. Ini kan teman sekelas dulu, katanya setelah lulus. Kamu sukses banget. Teman sekelas. Kamu hebat ya, sudah punya mobil mewah. Kok kamu masih rendah hati gini? Chinyu. Kita sama-sama lulusan universitas, kok cuma kamu yang hidupnya susah gini? Sungguh memalukan kita semua. Sebenarnya kerja keras cari makan sendiri. Bukannya bagus ya? Wanting, kamu masih belum sadar ya? Juga datang untuk reuni ya. Datang numpang makan kali. Makan sama Jian Ge bisa habis ratusan ribu, pasti cuma numpang. Katanya sih ini restoran paling elit di Haicheng. Kalau gak punya status, mau masuk aja susah. Kita cuma bisa ikut Jian Ge. Aku bukan numpang makan, ada yang ngajak aku makan. Ngajak makan? Makan choung fan atau nasi goreng? Biar ku beritahu, makanan yang biasa kamu makan, di sini gak ada. Aku. Teman-teman, hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian kehidupan High Society Haicheng. Ayo pergi. Wanting. Dia kelihatannya masih sama kayak dulu, bukan orang baik. Jauhin dia. Jangan bilang gitu, mereka baik kok. Malah sengaja pilih tempat mahal buat traktir kita semua. Ayo masuk bersama. Hari ini gak bisa masuk. Kalian mau apa? Aku manajer sini, manajer. Kamu lihat baik-baik. Aku sudah pesan private room platinum beberapa hari lalu. Kok gak bisa masuk? Hari ini ada tamu VIP, tutup sementara sehari. Semua reservasi dibatalkan, kamu keterlaluan. Gak apa, kita cari tempat lain aja. Kayaknya pintu High Society sudah tertutup untukmu. Jangan banyak bacot, Wanting. Mungkin salah paham, tunggu sebentar. Hari ini pasti bisa makan. Gak boleh masuk ya? Ada apa sih? Tunggu. Kayaknya makanannya gak jadi deh. Kamu hebat. Coba kamu yang pergi. Tunggu. Fenjian aja gak bisa, apalagi kamu. Tenang, tidak apa-apa. Minggir. Kakak Jian saja sudah makan. Kalau dia berani cari mati ya? Qianyu ini benar-benar tidak tahu malu, kurasa. Mungkin ingin pamer di depan Wanting. Dia pikir dia siapa? Aku saja tidak bisa. Dia bisa? Maaf, cepat, silakan tamu-tamu terhormat masuk. Sudah takut? Kamu sadar tidak? Ini bukan paket platinum. Ini adalah tas ekstreme untuk makan di sini. Paling tidak 500.000. Iya, Qianyu ini. Lebih hebat dari Fenjian. Kakyu, silakan minum teh. Qianyu, tidak menyangka sekarang kamu begitu hebat. Itu, perusahaanku sedang ada masalah kecil. Bisa bantu tidak? Apapun, silakan katakan. Cukup sudah. Kalian berapa? Jangan-jangan benar-benar pikir dia lebih sukses dariku? Teman lama kan? Apa kamu bilang ke orang? Identitas asliku, baru mereka izinkan masuk. Bahkan naikkan paket untuk teman-teman kita. Cuma tukang bangunan, mana mungkin dia bisa. Di sini pamer. Tetap kamu yang hebat, silakan minum teh. Wanting, orang yang benar-benar hebat. Adalah Kak Jian, ada apa? Bilang saja ke Kak Jian. Masa dia tidak mau bantu? Xiao Wanting, maksudku. Kamu paham, ada apa? Katakan. Sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak usah repot. Tidak apa Wanting. Apapun, silakan katakan. Aku karena mengoperasikan perusahaan, pinjam uang ke orang yang tidak bisa diajak main. Beberapa hari lagi tidak bisa bayar, aku akan dalam masalah besar.
Jangan-jangan kamu pinjam uang rentenir Biao Ye? Astaga, Biao Ye ini kejam, kalau tidak bayar. Bisa dibuang ke kolam untuk makan ikan. Lalu bagaimana? Ini si kecil, aku telepon Biao saja. Biao, kamu tahu Biao Ye siapa? Kamu cari mati. Tentu tahu, dia yang traktir aku makan. Aku bilang Qian Yu. Cukup sudah, kamu bikin semua orang tidak enak. Von Ting. Cuma preman kecil. Kita bayar saja uangnya. Dia masih berani ngomong lebih banyak? Aku rekomendasikan saham buat kamu. Untung pasti, nggak bakal rugi. Beneran, Jiangge, kapan aku pernah bohong sama kalian? Lihat mobil mewah di bawah? Dapat dari main saham. Sekarang mereka manggil aku Warren Buffett-nya Timur. Keren banget, Jiangge. Lain kali ajak kita dong. Iya, biasanya aku nggak sembarangan kasih rekomendasi saham. Tapi karena kita teman sekelas. Milih hot voya Wong Ting. Bantu kalian deh. Makasih Jia Yuanson. Qin Yu. Kamu lihat Fen Jian begitu yakin? Kayaknya aman, mau coba nggak? Aku nggak deh, nggak ngerti saham. Kampungan banget, saham aja nggak bisa. Dia kan cuma kuli, mana ada duit buat saham? Lihat tuh saham, masukin semua modal. Untung pasti, nggak bakal rugi. Kalau gitu aku masukin 100.000 dulu. 100.000 dikit banget, minimal 1 juta. Ya udah aku masukin 1 juta. Wan Ting, main saham ini. Sama kayak judi. Bisa-bisa modal habis nggak balik. Jangan ngomong sembarangan, modal habis apaan? Main saham itu lihat visi, strategi. Cek. Nggak ngerti jangan banyak omong. Jian Ye, menurutku kini Liu Bian. Aku masukin 100.000 dulu aja deh. Wan Ting, kamu lebih percaya orang yang numpang makan. Daripada aku, ya udah. Nanti kalau udah untung. Jangan nyesel deh. Jiangge aku udah beli. Wah naik, beneran naik, saham ajaib nih. Iya, naiknya cepet banget. Jian Ye emang yogu niebak. Julukanku Warren Buffett-nya Timur nggak asal. Biar teman-teman bisa untung. Keren, cari duit emang harus sama Jiangge. Ting Ting, mending ambil untung sekarang. Nanti sahamnya bakal turun. Aku jual aja sahamnya sekarang. Kalau dengerin aku, tunggu dulu. Aku punya info dalam, nanti malam bakal ada tren besar. Masih ada peluang gede, buruan tambah modal. Aku tambah 500.000. Aku tambah 300.000. Dasar kalian gak bakal kaya. Kesempatan emas ini ada di depan mata. Kok kalian masih ragu-ragu? Nih, lihat portofolio gue. 10 juta. Modal plus bunga udah naik 2 kali lipat. Memang jago si Jiangge. Dalam hidup ini, kesempatan buat cari duit cuma ada beberapa kali. Kalau dilewatin, ya udah habis. Hidup cuma biasa-biasa aja, kayak ikan asin, teman-teman. Enggak kok ini kosong-kosong. Jian Ye paham banget. Bener banget. Kentonia QINYU. Gue kasih dia kesempatan cari duit. Dia malah nggak bisa ambil. Setiap hari cuma kerja di proyek. Kehujanan, kepanasan, cuma angkat bata. Sebulan cuma dapat beberapa ribu. Ini namanya apa? Ini namanya mental orang miskin. Pikiran sempit. Kalau kamu yakin, berani taruhan sama gue? Taruhan apa? Jangan-jangan mobil mewah kamu, Jiangge? Ini kan merusak rezeki orang. Kalau nggak ada motor listrik, dia gimana kerja di proyek? Gimana, teman lama? Nggak taruhan juga gak apa-apa. Oke. Kalau gitu, gue taruh motor listrik, kalian bakal rugi total. Semua modal kalian habis. Oke, kita lihat nanti. Naik lagi. Modal kita udah double. Von Ting. Faktanya udah jelas. Ikut Jiangge bisa untung. Kamu masih percaya dia? Dulu kalau invest 1 juta sama Jiangge, kamu nggak akan cuma dapat segini. One thing, tambah posisi sekarang. Sebentar lagi bisa double. Kalau gitu, gue invest 1 juta lagi. Kamu utang berapa sama Biao Ye? 4 juta. 1 juta kurang. Gimana kalau pinjam lagi? Qian Yu, bisa pinjamin gue duit? Wan Ting, nggak usah ribet. Utangmu sama Biao, tinggal telepon aja selesai. Bukan, Qian Yu, kita kan teman. Nggak mau pinjaminnya udah. Ngapain ngomong begitu? Siapa lu? Oke. Sekarang gue telepon biar kamu lihat. Nggak diangkat, mungkin lagi sibuk. Sebentar dia pasti datang. Teman-teman, sekarang udah balik modal. Wan Ting, kamu masih nggak sadar? Dia cuma cari alasan karena emang nggak mau minjamin. Mungkin Qian Yu beneran nggak punya duit. Sekarang susah, tapi nggak mungkin nggak ngasih sama sekali kan? Kamu lagi susah, dia nggak ngasih sepeser pun. Dulu kamu malah bela-bela dia. Beneran deh. Jiangge, bisa pinjemin aku duit nggak? Terus aku tambahin semua, oke? Wan Ting, jangan investasi lagi, serius. Kamu nggak mau minjemin aku duit, aku ngerti. Tapi kalau aku minjem ke Fen Jian, itu urusan kamu apa? Aku bilang, Wan Ting bener. Kamu nggak mau minjeminnya udah, dia minjem ke aku, urusan kamu apa? Wan Ting, aku minjemin kamu 1 juta. Makasih Jiang Ye. Saham naik lagi, Jiangge jago banget. Aku sayang banget sama kamu.
Jiangge, lihat nih, ikut Jiangge bakal kaya raya. Sekarang naiknya. Kayak habis makan Xuan Mai, nggak berhenti-berhenti. Beneran makasih, aku nggak pernah nyangka. Dapat duit semudah ini. Sekarang aku bisa bayar. Utang ke Biao Ye. Gampang, itu emang gampang. Wan Ting, kalau duitnya nggak cukup, gue jual aja. Aku lihat kamu beneran berubah. Sekarang kamu di depan Fen Jian. Nggak ada apa-apanya. Wan Ting, dulu. Aku khawatir kamu terlalu polos, nggak bisa lihat sifat aslinya. Tapi sekarang lihat kamu kayak gini. Aku lega. Kamu pikir aku di sini, ngingetin kamu, cuma biar. Lama di belakangnya. Emang bukan? Kamu cuma lihat Wan Ting. Makin lama makin cantik. Jadi sok-sokan di depannya. Ayolah. Halangin kamu cari duit, aku lihat, dia cuma iri lihat aku dapat duit. Iri di samping. Udah. Jangan bujuk Wan Ting lagi. Jangan fitnah Jiangge, dia nggak bujuk aku. Aku yang terlalu polos. Polos sampai sekarang baru nges sama kamu. Wan Ting, di matamu. Aku ada niat. Tapi saham masih naik, gimana aku percaya? Teman lama. Kamu sempit banget sih. Lihat sendiri mereka dapat duit, kamu iri. Jangan biarkan mereka dapat untung. Sekarang jarak antara kita berdua terlalu besar. Sekarang situasinya sudah jelas. Kamu sudah kalah. Cepat. Serahkan kunci motor listrikmu. Motor listrikmu ini. Dikasih gratis pun aku nggak mau. Lebih baik kamu mengaku salah. Dan menggonggong seperti anjing, itu lebih masuk akal. Berita terbaru. Perusahaan yang sedang panas. Wan Yuntek diduga melakukan kecurangan keuangan dan transaksi dalam. Dana investor hilang tanpa jejak. Sekarang sudah disegel darurat oleh otoritas pasar modal. Harap semua investor tetap tenang. Bukankah ini sahamnya? Baru saja kita beli tadi. Jual. Cepat jual. Nggak bisa ditransaksikan. Aku baru cek. Ini cuma perusahaan bodong. Habis. Fen Jian, kamu bilang bisa untung? Gimana ini? Ini masalah teknis. Wan Ting, sebentar lagi akan normal. Naik apa lagi? Sudah delisting. Bukannya ini katanya Warren Buffett-nya Timur? Ujung-ujungnya modal habis semua. Aku sekarang nggak punya uang buat makan. Jangan banyak bacot. Cepat ganti rugi. Kenapa cepat banget? Waktu untung tadi. Kalian pada gitu. Sekarang rugi malah galak. Aku kasih tahu, yang paling rugi itu aku. Seandainya dengar nasihat Qian Yu dari awal. Habis, benar-benar habis. Utang ke Bank Biao. Aku juga nggak bisa bayar. Qin Yu, kamu ada solusi. Kak Yu, dulu kamu bilang saham ini pasti rugi. Apa ada info dari dalam? Tolongin aku, bro. Aku mohon. Kak Yu, tadi kami salah. Kamu nggak boleh tinggal diam. Kak Yu. Kalau tahu bakal begini, ngapain dari tadi ngeyel? Aku udah ingetin kalian berulang kali. Kalau dengar sekali saja, nggak akan kayak gini. Bang Biu. Kak Jian itu Bang Biao. Kamu harus bantu aku. Nggak nyangka kamu datang. Lihat aku. Kamu itu Bang Biao? Kamu siapa? Aku punya teman yang minjam uang ke kamu. Kasih aku muka. Tangguhin beberapa hari. Oh, ternyata kamu. Masalah yang kubicarakan kemarin, sudah dipikirkan? Kita semua orang yang tahu aturan. Aku juga kenal beberapa orang di jalanan. Ini pacarku, kasih aku muka, lupakan saja hal ini. Shifu. Ini, kamu kenal mereka? Shifu, hampir saja aku tertipu. Dia cuma tukang batu, ternyata Shifumu? Kenapa teman lama cari aktor ya? Dari mana datangnya, berani di depan Shifuku? Shifu? Sungguh malu, anak buahku tidak becus. Lepaskan lalat-lalat ini, mengganggumu. Aku akan menghajar mereka habis-habisan nanti. Tidak apa-apa, bukan urusan anak buahmu. Mereka teman sekelasku, aku yang bawa masuk. Kita bisa masuk ke ruang VIP. Ternyata bukan karena Fen Jian, tapi karena keberuntungan Qian Yu. Pantasan Fen Jian bahkan tidak bisa masuk pintu. Qian Yu bicara satu kata, kita langsung masuk. Ternyata dialah orang penting itu. Tadi aku telepon, kenapa tidak diangkat? Shifu, aku sibuk menyiapkan hadiah untukmu. Jadi tidak sempat mengangkat. Hadiah? Tenang, pasti kamu suka. Perawat itu, bukan si selebgram 300.000 itu? Aku pernah ngasih hadiah juga. Aku juga pernah lihat siarannya. Cantik alami, bajunya juga bagus. Shifu, gimana? Suka tidak? Malam ini, semuanya untukmu. Bukan, siapa yang suruh kamu ngatur ini? Aku punya istri. Katanya, istri tidak sebagus selir, selir tidak sebagus.
Siapa yang berani bocorin? Aku potong lidahnya. Tidak akan, tidak akan. Diam saja apa? Pergi. Fan Jian. Mulai sekarang, jalani hidup dengan rendah hati. Dengar, Pergi. Fan Jian. Nama ini benar-benar bikin pengen mukul. iya juga ya. Sui Niu. Hutang kita. Saatnya dilunasi. Biao biao ye, ungku. Habis di saham, bisa tidak diberi waktu? Kalau tidak salah, waktu lalu kamu juga bilang begitu. Wanggang Vatikan kebaikan biao ye. Sebagai modal untuk semena-mena. Wanggang Vatikan kebaikan biao ye. Sebagai modal untuk semena-mena. Aku lebih baik mati daripada kau sentuh aku. Biaozi, kasih aku muka dong. Anda ingin melindunginya. Begini, bisakah bunganya dihapuskan? Lalu beri dia waktu lebih untuk melunasi pokoknya. Kita lupakan masalah ini, setuju? Guru, sejak Anda sudah bicara, apalagi cuma sedikit bunga. Semua dihapus. Tidak bisa, hutang harus dibayar, itu sudah kewajiban. Apalagi kami cuma teman sekelas. Ini sudah lebih dari cukup. Oak, saya ikut Anda. Qian Yu, terima kasih. Aku tidak tahu masih ada kesempatan makan bersama kamu. Tentu ada, kita kan teman sekelas. Pasti sering ketemu lagi nanti. Terima kasih. Hari ini banyak orang minta maaf padamu, tapi aku masih ingin bilang maaf. Ngapain lihat-lihat? Cepat layani Tuan Qian. Apa, Biaozi? Jangan-jangan, aku ada urusan dulu, aku pergi dulu. Diam saja ngapain? Cepat kejar. Jangan lari. Shujun bilang mau beli hadiah ulang tahun untuk kakek Duan. Kakek Duan sebagai orang terkaya di Haicheng, pasti tidak kekurangan uang. Menurutmu beli apa ya yang bagus? $800 miliar. HP ini lemot banget. Dibuat dari meteorit juga tidak segitu harganya. Mas, HP di tanganmu itu kayaknya punyaku. Oh iya, ini. Ini kartu belanja untukmu, bisa dipakai di mall atau restoran manapun, di seluruh negeri. Wah tidak enak nih, kartu belanjamu. Lebih berharga dari HP, aku tidak bisa terima. Tapi HP ini adalah satu-satunya peninggalan almarhum suamiku. Dulu kami bekerja keras bersama, menyimpan banyak foto, banyak kenangan bersama, meski sekarang sudah lemot tidak bisa dipakai, tapi aku tetap menyimpannya. Sangat penting bagiku. Sudah terlalu banyak bicara. Kalau ada masalah, bisa cari aku kapan saja. Aneh, imbalannya tidak sesuai dengan yang kulihat. Kalau begitu, anggap saja aku berbuat baik. Kartu belanja ini kembalikan padamu. Ini kartu nama. Aneh, kenapa di kartu nama ini tidak ada jabatannya? Nona, bikin orang kaget bisa bikin mati. Kalau segitu saja bisa kaget sampai mati, berarti kamu penakut seperti tikus. Kamu kesini buat apa? Kamu aja bisa di sini, kenapa aku enggak? Oh ayah, kecenya. Uang yang aku pinjamin kamu dipakai buat beli tanah sampah. Beneran enggak? Bener sih, tapi itu bukan tanah sampah. Nanti pasti harganya naik. Beneran enggak sih? Syuk tohuoyo. Denggeja, 3 miliar itu harus kamu balikin. Keluarga Duan emang tajir, tapi itu bukan uang jatuh dari langit. Kalau emang nggak bisa bayar, ya serahin aja tanahnya ke aku. Anggap aja aku yang beli. Duh, tanah nggak ada, nyawa satu. Dengar ya, kalau emang nggak bisa bayar, ya, aku relain nikah aja sama kamu. Siapa suruh nikah? Nggak tahu malu? Oh iya, 2 hari lagi kan ultahnya kakek kamu. Menurut kamu aku harus kasih kado apa? Pintar juga aku, cari tahu dulu kesukaan kakek. Terus kasih yang dia suka, kan gampang. Kakek suka ngoleksi barang antik, lukisan kaligrafi. Tapi Tapi apa? aku udah rencana kasih barang antik. Lagian nanti, yang kasih barang antik pasti banyak banget, nggak perlulah. Iya juga ya.
Terus dia nggak punya hobi lain apa? Oh ya, Kamu kepikiran apa? Ini returnnya 0 lagi, nggak berharga. Apa nih? ini baju yang nenek pakai pertama ketemu kakek. Sejak nenek meninggal, kakek selalu simpan ini. Terus rumah kebakaran, semua baju habis terbakar. Baju ini juga hampir habis terbakar. Terus kakek sering di perpustakaan liatin ini sambil melamun. Kayaknya ini kenangan kakek buat nenek. Ini rahasia yang cuma aku yang tahu. Soalnya dia sayang banget sama aku, jadi cuma aku yang boleh masuk perpustakaannya semaunya. Terus, kita bisa ngapain? Bikin ulang, kasih ke kakek pas pesta. Jadi, kasih kejutan, sekalian penuhin harapan dia. Yakin itu kejutan? Bukan malah bikin kaget? Gimana kalau kakek marah? Nggak mungkin. Aku jamin pakai nyawa. Masalahnya, kamu lihat aku kayak yang jago jahit? Kainnya aja kelihatan bukan sembarangan. Bordirannya pasti handmade, jahit satu-satu. Lagi pula, kalaupun aku bisa, ultahnya tinggal 8 hari lagi. Waktunya nggak cukup sih. Dasar bodoh, kita bisa nyewa penyulam. Gini aja. Urusan brosurnyamu yang atur, penyuluhnya gue yang cari. Kita usahain selesai dalam beberapa hari ini. Ya sudah, Ayo kerja. Dasar pemboros. Dulu habisin 2 miliar lebih. Beli barang rongsokan dahlah, sekarang sepetak tanah aja. Bisa kau rusak. Buat apa kau? Yah, aku cuma mau meminimalisir kerugian keluarga Zhao. Damn, sudah susah-susah besarkan kau. Tapi kau malah... Ya, cepat panggil ambulans. Tuan muda, besok direktur utama mau temui orang penting. Orang penting siapa? Orang terkaya wanita Tiongkok, direktur grup Fengyun, ex Yalu. Katanya mau bahas kerjasama. Tapi sekarang, buat apa panik? Ayahku dirawat, bukannya aku masih di sini? Mulai hari ini, akulah direktur grup Zhao. Siap. Semua kontrak akan aku yang urus. Semoga kerja sama kita lancar. Semoga lancar. Tak kira Zhao masih punya generasi muda seberbakat ini. Masa depan Zhao cerah. Ibu ya. Konon Elder Duan dari Hai Cheng juga mau rayakan ulang tahun. Aku ingin melihat-lihat. Serahkan padaku, akan kuantar kau. Kali ini, proyek 80 miliar ini berhasil ku dapat. Siapa lagi yang berani meremehkanku? Kak, cari aku? Bantu aku lakukan sesuatu. Bilang saja, adik pasti siap berkorban. Keluarga Duan. Sebentar lagi mau ulang tahun. Ku beri kau 2. Bukan, 3 miliar. Pastikan belikan aku kado ulang tahun yang wow. Konon keluarga Duan pegang kontrak 10 miliar. Jadi maksudmu? Proyek 10 miliar receh saja. Tak kuhiraukan. Aku mau pakai kesempatan ini untuk lamar Nona Duan. Gampang, serahkan saja. Kaya, beneran kaya nih? Kayak apa? 3 miliar itu buat beli kado. Bukan buat kita. Dasar bodoh. Ayah kenal ahli pemalsu, pasti sulit dibedakan. Kak, mau nipu pakai barang palsu? Dipestakan banyak kado, siapa yang bakal periksa satu-satu? Lagi pula, siapa yang akan menyangka keluarga Zhao sebesar ini akan menggunakan barang palsu untuk menipu? Kalau gagal, bagaimana? Tenang. Tidak akan. Kita sudah mempertaruhkan semua harta kita. Manusia tidak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. One Air. Kenapa kamu di sini? Itu. Sudah selesai.
Aku akan bawa untukmu. 100% asli, sempurna. Cantik sekali. Ternyata nenekku dulu memakai baju ini. Kermekekekyo. Aku yakin, di antara mereka, pasti terjadi cerita yang sangat romantis. Makanya kakekku selalu terkenang. Sepertinya nenek dulu pasti sangat cantik. Tentu saja. Nenekku dulu adalah wanita tercantik di Haicheng. Dan juga yang paling berbakat. Kalau tidak, mana mungkin ada cucu secantik dan sepintar aku. Benar, benar, tidak hanya itu, dia juga suka menolong. Makasih, kali ini aku berhutang budi. Kita, anggap saja sudah lunas, juga. Membantu kakekku mewujudkan keinginannya. Qian Yu, sebenarnya apa isi kotak ini? Misterius banget. Dan, kemana saja kamu selama ini? Nanti juga tahu. Yonggomber tela-tela. Kalau hadiahnya tidak berharga, mau lu keluarga ya? Keluarga Duan punya kontrak miliaran. Berapa banyak orang di Haicheng yang ingin bersama dengan mereka? Rasa kali ini, keluarga ya tidak ada kesempatan. Sudah, saatnya seperti ini, jangan banyak bicara. Kamu tidak tahu, dalam beberapa hari ini, menantu kita ini sudah terkenal di Haicheng. Sekarang siapa yang tidak tahu Yahai punya menantu bodoh? Semua menunggu untuk menertawakanmu. Sudah, ayo pergi. Lao Ye, sudah lebih dari 10 tahun tidak ketemu, masih muda juga. Muda apa? Sudah lebih dari 50 tahun, rambut sudah setengah putih. Istri semakin cantik ya. Mulut bos Luo masih manis seperti biasa. Pantasan bisa kaya. Ini pasti menantu terkenal keluarga Ye. Halo Bos Luo, panggil saja Qian Yu. Xiao Qin, kamu memang seperti kabarnya, tampan sekali. Orang bodoh ini hanya akan mempermalukan keluarga Ye. Baiklah, mari kita cari tempat duduk dulu. Kakek Duan tiba. Semoga kakek Duan panjang umur, seumur dengan langit. Baik, aku Duan, apa yang bisa kulakukan? Membuat kalian semua berkumpul untuk merayakan ulang tahunku. Tulang-tulang tua yang sudah uzur ini. Sudah tidak ada penyesalan lagi, semua tidak perlu kaku. Anggap saja seperti makan bersama keluarga, terima kasih kakek Duan. Zhao Cheng dari keluarga Zhao, mewakili grup Zhao. Selamat kepada kakek Duan, panjang umur, ternyata tamu dari keluarga Zhao. Selamat datang, aku mewakili ayahku. Mengirim hadiah kepada kakek Duan. Ini adalah batu ajaib yang diambil dari Gunung Selatan. Dilihat dari samping seperti karakter show, umur panjang. Apalagi, batu ini terbentuk secara alami. Selamat kepada kakek Duan, umur lebih tinggi dari langit, berkah seumur dengan langit. Keluarga Zhao sangat perhatian, rasa ini aku Duan hargai. Ternyata barang palsu. Bisa membuat kakek Duan memuji secara langsung. Keluarga Zhao pasti akan maju di masa depan. Ya, benar, kontrak miliaran dari keluarga Duan akan jatuh ke tangan keluarga Zhao. Siapa ini? Bukankah ini menantu sampah keluarga Ye? Zhao Cheng, ini adalah pesta ulang tahun kakek Duan. Aku menyarankanmu untuk menahan diri. Kenapa? Aku baru memarahi si jenius ini. Kamu sudah tidak senang, tadi kakek Duan sudah bilang. Anggap saja ini pesta keluarga. Aku hanya berbicara beberapa kata di pesta keluargaku. Kenapa? Nona Ye, kamu yang seharusnya memperhatikan sikap bicaramu. Sekarang Tuan Zhao adalah direktur grup Zhao. Asetnya hampir mencapai miliaran, dan akan menjadi miliarder termuda di Haicheng. Dengan status Tuan Zhao sekarang. Mengatakan si bodoh ini satu kata, tidak berlebihan kan? Kata miliarder, digunakan untuknya. Agak terlalu dini. Qian Yu, aku rasa kamu tidak bisa mendapatkan anggur. Bilang anggurnya asam, dengan status Tuan Zhao sekarang. Kamu bahkan tidak pantas menjilat sepatunya. Aku beritahu kalian semua, dulu anak ini hanya seorang tukang batu. Bahkan uang mahar untuk putriku pun tidak mampu. Keluarga Ye masih menganggapnya sebagai harta. Aku peringatkan kamu, menghina Qian Yu boleh. Jangan menghina keluarga Ye. Kamu adalah mertua Qian Yu kan? Memangnya kenapa? Dulu Qian Yu memanggilku ibu. Sudah sial bertahun-tahun. Ke depan, hari-hari sialmu masih panjang. Kamu. Sudah cukup. Di depan banyak orang, berteriak seperti perempuan gila. Sangat memalukan. Aku memalukan? Si Gao Fushi itu yang lebih memalukan. Keluarga kita sudah jadi bahan tertawaan warga Haicheng X Wei Qian. Jangan bicara seperti itu, kalau bukan karena
Menantu bodohmu ini, kami mungkin benar-benar bangkrut. Betul, betul. Menurutku Xiaoqin, cukup jujur. Ngomong-ngomong Xing Wahyu, bukankah kamu datang untuk memberi hadiah ulang tahun kakek Duan? Mengapa tidak tunjukkan hadiah dari keluarga Ye? Biar kami lihat. Kamu yang suka memberi barang palsu. Tidak pantas melihat hadiahku. Bocah kurang ajar. Apa maksudmu? Memang. Kurasa kamu kuma IRI, Sengajaman Fitna Young Master Zhao. Memberi hadiah palsu. Maksudku apa? Kamu sendiri tahu. Qian Yu, jangan alihkan topik. Cepat tunjukkan hadiahmu untuk kakek Duan. Biar kami lihat. Aku penasaran. Barang apa yang bisa kamu berikan? Baik. Akan kukabulkan permintaanmu. Bodoh ini benar-benar membuatku marah. Siapa yang memberi baju untuk ulang tahun? Sudahlah, jangan asal bicara. Mungkin Xiaoqin punya maksud lain. Betul. Menurutku Cheongsam ini cukup cantik. Kamu anggap baju bekas sebagai harta karun? Apa kamu benar-benar gila? Kakek Duan ulang tahun, kamu memberi baju. Lagi pula baju wanita. Ini menghina. Menurutku, dia cuma mengambilnya dari tempat sampah. Kakek Duan, cepat usir anak kurang ajar ini. Keluar dari sini. Betul. Lihat, kakek sampai gemetaran karena marah. Diam kalian. Van Ea. Cepat, bantu aku melihat. Luo Jun, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Teman-teman mungkin tidak tahu, Cheongsam ini adalah peninggalan nenekku dulu. Ini aku dan Qian Yu. Butuh 7 hari 7 malam untuk menyusunnya kembali. Katanya sibuk, ternyata menghilang. Ternyata bersama perempuan lain. Kuiene Y Gauja. Panggil saja aku Xiaoqin. Ini impianku selama bertahun-tahun. Terima kasih. Sekarang aku umumkan, kontrak miliaran keluarga Duan. Diberikan kepada mitra kerjasama. Nah, itu keluarga Ye. Terima kasih atas dukungannya, keluarga Ye tidak akan mengecewakan. Bagus. Xue Qing, kau punya menantu hebat, nanti kalau sudah kaya. Jangan lupakan kami, ya betul. Aku selalu yakin pada Xiaoqin, nanti ikut aku. Pasti dapat uang. Tante-tante berubah muka lebih cepat dari balik halaman. Shuyun yang Ma. Kami hanya bercanda. Iya sebenarnya. Aku selalu dukung Xiaoqin. Tuan Zhao, maaf ya, batu jelekmu. Gak bisa menangin kontrak miliaran, karena palsu. Palsu tetap palsu. Berani bilang kado ulang tahunku palsu? Kalau gak jelasin hari ini, gak bakal beres. Baik. Akan kujelaskan, coba jawab. Benda ini beli berapa? Bisa bikin kaget, 3 miliar. 3 miliar? Lebih baik 300 perak. Bohong. Hadirin, ini bukan batu Nanshan. Cuma batu biasa. Kalau tidak percaya, pasti ada yang tahu. Di sini. Hanya saja pasti ketahuan. Benar, cuma marmer biasa. Diasah dan direndam asam, biaya gak sampai 2.000. Keluarga Zhao ternyata kirim barang palsu. Iya, dan palsunya murahan banget. Tua bangka. Jangan asal ngomong. Ini jelas Gyo. Jaek? Kalian tahu aku siapa? Siapapun lo, ngawur lagi gewe patahin kaki lo. Mau patahin kaki siapa? Selamat hari ulang tahun. Kakek Duan, semoga panjang umur. Siapapun yang berani membuat keributan, akan kukuliti hidup-hidup. Betul. Kalau Master Tianyan bilang itu batu, pasti itu batu. Zhao Chen, kamu benar-benar tidak punya kelas. Berani menipu kakekku dengan barang palsu. Katanya kamu beli dengan 3 miliar? Uangku mana? Uang? Sudah habis kugunakan. Semua dia yang menyuruh. Aku? Berani-beraninya kau menipu uangku. Nanti kuhajar kamu habis-habisan. Hei anak muda, jangan terlalu senang dulu. Masih ada pertunjukan seru di belakang. Apa? Justru aku merasa pertunjukan seru baru saja dimulai. Qian Yu, kamu bisa membantu keluarga Ye dapatkan kontrak. Itu semua berkat bantuan Nona Duan. Kamu cuma beruntung saja. Benar. Aku tidak percaya dia bisa terus beruntung. Bukankah itu sekretaris Bai dari kantor perencanaan kota Haicheng? Kenapa dia datang? Iya,
Setiap kata dan tindakan Sekretaris Bai mewakili otoritas. Anda pasti Qian Yu, Tuan Qin, kan? Anda? Sekretaris Bai? Halo. Ada apa yang bisa saya bantu? Tuan Qing. Asalkan Anda menandatangani kontrak ini, Anda akan menjadi miliarder termuda di Aigeng. Apa? Sekretaris Bai, jangan-jangan Anda bercanda dengan kelakuannya itu. Miliarder? Si bodoh tukang angkut batu bata itu. Sama sekali tidak pantas disebut miliarder. Kalau bicara miliarder termuda, harusnya yang Master Sao kami. Ayah, Anda pasti salah orang, miliardernya di sini. Begini, beberapa orang, tanah di desa Zhang, meski pembangunan perumahan mewah dibatalkan. Tapi mengingat lokasinya yang strategis, tanahnya datar, transportasi mudah, pemerintah berencana mengalokasikan 50 miliar untuk membeli tanah itu dan membangun bandara. Tuan Qing adalah pemilik tanah terbesar di sana. Jadi wajar jika jadi miliarder. Sudah kukatakan, yang harus datang pasti datang. Ini 50 miliar? Berarti aku juga dapat puluhan miliar dong? Tuan Qin tidak hanya punya visi bagus, tapi juga hoki. Miliarder sejati, silakan tanda tangani. Seandainya aku tahu, aku tidak akan menjualnya. Sekretaris Bai, tanah ini sebenarnya milik keluarga Sao kami. Dia menipu kami dengan cara licik untuk mengambilnya. Tuan Zhao, tanah ini atas nama Tuan Qin. Jadi sudah pasti milik Tuan Qin. Tuan Muda Sao, jangan-jangan kamu melihat tanah ini bernilai 50 miliar lalu menyesal? Tapi kan kamu sendiri yang bilang, siapa yang menyesal berarti cucu. Biao, Anda tenang saja, kamu juga dapat bagian. Datang, Shifu. Tuan Qin, nanti bank akan mentransfer uang ke rekening. Saya ada urusan, pamit dulu. Lelah ya, Sekretaris Bai. Qian Yu, aku menyesal. Aku tidak mau jual lagi. Kembalikan tenaga. Itu seluruh hartaku, tolonglah. Kamu bilang tidak jual ya tidak jual, masih berani macam-macam dengan Shifuku. Aku bunuh kau. Kenapa marah-marah sih? Qian Yu, dasar kau ini. Sudah dapat kabar belum ya? Makanya nekat beli tanahku, 50 miliar ini. Harusnya milikku. Kesempatan ada di depanmu, kamu tidak ambil. Siapa yang disalahkan? Salah kamu, kalau bukan kamu yang maksa aku jual tanah itu. Harusnya sekarang miliarder termuda itu aku. Kakak Qian Yu, sekarang kamu sudah kaya raya. Jangan lupakan aku ya, aku cuma mengujimu. Hatiku ini hanya memikirkanmu. Ya Qian Yu, aku ini mertuamu. Kita satu keluarga. Hei kalian berdua, tidak malu ya? Aku sekarang. Melihat wajahmu saja sudah mual. Bukan. Jauh-jauh darinya, ini lakiku. Lupakan saja. Dasar perempuan, berani-beraninya merebut menantuku. Kenapa? Masih belum pergi? Mau kubuang ke laut ya? Tenang Tuan Biao, kami segera pergi. Shao Qin, aku beri kontraknya. Kamu kembalikan uangku ya? Ayah Shao Qin, kakak mohon, kamu sudah sangat kaya. Tidak kurang sedikit pun. Jangan mimpi, lebih baik ku beri anjing daripada kalian. Sekarang, cepat lenyap dari pandanganku. Lao Ye. Kan ku bilang, menantumu ini tampan sekali. Hiskiwi kodepan ya. Kita harus sering kerjasama. Betul, Pak Ye. Perusahaan kami butuh 3 miliar. Paisa ke menantumu. Investasi sedikit? Kekek Juan. Aku berani minta satu hal. Apa permintaanmu? Tolong kewingin kikimu jengkengku. Sao Cheng, dasar penipu barang palsu. Berani-beraninya melamar kakek Duan. Iya, kekayaan keluarga Sao, bahkan gak layak jilat sepatu keluarga Duan. Kajaknya lo kebanyakan minum golok lo santai. Lo ngomong gapan sih? Lo pada gak ngerti apa-apa. Diam semua. Zhao Cheng, lo masih berani-beraninya? Naksir nona gue. Dasar kodok pingin makan angsa. Zhao Cheng, dulu lo juga ngejar Shujun keluarga gue. Tapi gue halang-halangi sampai lo gagal. Gimana sekarang? Sekarang mau menggapai keluarga Duan yang tinggi? Keluarga Sao sekarang bahkan lebih miskin dari gue. Mau ngejar Nona Duan? Coba lihat wajah lo sendiri di kaca. Baik. Pada meremehkan gue ya? Sekarang gue tunjukin apa kelebihan gue. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini kontrak besar yang gue tanda tangani mewakili grup Sao dengan grup Feng Yun. Senilai 80 miliar. Di masa depan, gue akan jadi miliarder pertama di Haicheng. Lihat kan? Jangan-jangan ini beneran? Grup Feng Yun levelnya tinggi banget, lo layak dapat kontraknya. Kontrak besar grup Feng Yun? Kalau Nona Duan gak percaya, gue bakal tunjukin ke kalian semua. Ira, Jangan-jangan lo salah lihat?
Masa sih? Gue udah setengah hidup bisnis, mana mungkin gak bisa bedain kontrak palsu. Gue masih bisa bedain kok. 80 miliar? 50 miliar? Gue pasti kelewatan lagi nih? Ternyata beneran. Keluarga Zhao sekarang jadi kaya raya. Kakek Duan, sekarang. Apa gue sudah layak melamar? Zhao Cheng, lupakan saja. Gue gak akan nikah sama lo. Lagian, gue gak percaya. Kontrak lo beneran. Nona Juan, lo gak berhak putusin. Yang gue tanya itu kakek Duan. Ketua grup Feng Yun, Xia Lu, tiba. Sekarang ada yang akan menjelaskan untuk kalian. Apa? Ternyata dia. Direktur Xia, silakan masuk. Ternyata Direktur Xia datang sendiri. Kedatangan Direktur Xia sungguh membuat keluarga Duan kami bersinar. Maaf tidak menyambut dengan baik, harap dimaklumi. Kakek Duan terlalu rendah hati. Kali ini datang tergesa-gesa, tidak membawa hadiah ulang tahun. Kehadiran Direktur Xia sendiri sudah merupakan hadiah terbesar untuk orang tua seperti saya. Dia itu wanita terkaya di Tiongkok. Aku pernah beruntung bertemu di pesta di Jingdu. Dia selalu misterius, jarang terlihat. Kenapa hari ini bisa datang? Kakek Duan, bagaimana dengan usulanku tadi? Zhao Cheng. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Qin Yu, kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Jangan pikir, dengan cara licik mendapatkan 50 miliar, lalu jadi sombong. Aku beritahu kamu, uang yang kamu dapatkan akan habis dengan cara yang sama. Habis atau tidak, bukan urusanmu. Tapi kamu seperti anjing yang mengandalkan tuannya. Memanfaatkan kehadiran Direktur Xia untuk menekan keluarga Duan, ingin menikahi Nona Duan. Aku beritahu kamu, rencana licikmu tidak akan berhasil. Qin Wayu, kamu gila? Di depan Direktur Xia, berani bicara sembarangan. Kamu ingin menghancurkan keluarga Ye. Baru puas? Kian Yu, kurangi bicaramu. Aku hanya ingin Direktur Xia tahu. Oke, seperti apa orangnya? Aku yakin Direktur Xia tidak akan marah padaku, kan? Dasar bodoh, tidak lihat diri sendiri siapa. Di depan Direktur Xia berani bicara seperti itu. Direktur Xia, maaf ya, dia orangnya agak bermasalah di sini. Harap maklum. Direktur Xia, dia minum sedikit sudah mabuk. Jangan dengarkan omongannya, jangan diambil hati. Hei, usir dia dari sini. Jangan sampai mengganggu pandangan Direktur Xia. Direktur Xia, dia itu seperti anjing gila, jangan dekat-dekat. Kalau sampai terluka, tubuh muliamu tidak akan sebanding. Direktur Xia. Kakak, ternyata kamu seorang miliuner. Tidak berani, tidak berani. Aku masih harus banyak belajar darimu. Dia ini kenal Direktur Xia? Sudah dikurangin bicara tidak mau dengar, sekarang lihat akibatnya. Dia sebenarnya. Masih ada rahasia apa lagi yang kau sembunyikan dariku? Wah, ternyata dialah bos besar yang selama ini bersembunyi. Tidak mungkin. Pak Xia, apakah Anda salah? Dia hanya orang yang naik dengan cara licik, aku bisa bersaksi. Beberapa waktu lalu, dia masih anak miskin. Zhao Cheng, aku kira kau orang berbakat, pemuda yang menjanjikan. Tapi penampilanmu hari ini sangat mengecewakanku. Aku akan mempertimbangkan kembali kepemilikan kontrak ini, Pak Xia. Anda benar. Zhao Cheng itu bajingan. Sombong karena punya uang, baru saja dia bahkan memanfaatkan urusan Anda. Bilang ke kakekku mau menikahiku. Di depan banyak orang, dia berani memberi barang palsu. Apalagi yang tidak berani dilakukan? Pak Xia, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka semua memfitnahku, memfitnah. Sampai sekarang masih ngeles, benar-benar buta mataku. Kerja sama kedua keluarga kita, batal. Pak Xia, aku salah. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan, ya? Pak Xia, pikirkan lagi Pak Xia. Berani berbuat onar di sini? Hari ini aku akan memberitahumu. Kenapa bunga begitu merah? Pak Xia, maafkan kami, Anda telah melihat drama yang memalukan. Tapi aku tetap berterima kasih karena kalian membukakan mataku. Siapa sebenarnya Zhao Cheng ini? Jika bekerja sama dengannya, investasiku mungkin akan habis tak bersisa. Dan aku memutuskan, kontrak 80 miliar ini akan ditandatangani dengan keluarga Duan. Bagus sekali. Kalau begitu mari kita buka sampahnya dan potong kue. Kian Yu sudah lama berjemur. Pasti haus, minum dulu. Menantu, ibu akan mengupas apel untukmu lagi. Bu, ini sudah apel ke-10 yang ibu kupas. Aku sudah tidak sanggup makan lagi. Menantu, ibu di sini, kalau mau makan apa? Bilang saja, ibu yang buatkan. Sekarang yang penting nutrisimu harus tercukupi. Bu, mungkin ibu bisa sibuk dulu. Sherfu, aku baru beli beberapa koin tembaga. Bagaimana menurutmu? Ini kamu beli berapa? Di pasar Loak, 3.000. Berarti kamu dapat barang bagus, ini minimal bernilai 200.000. Raka,
Tak disangka, aku juga jadi jagoan cari untung. Sherfu, Anda istirahat saja. Aku akan panggang daging untuk Anda. Aku jagonya memanggang. Oke. Anda tunggu saja. Pasti enak rasanya. Berita siang, grup Sao di kota kami, karena manajemen buruk, menyatakan bangkrut. Ayah dan anak Sao, karena skandal transaksi, sedang diselidiki secara hukum. Proyek kerjasama grup Mei dengan grup Fenyun resmi beroperasi. Saham grup Duan terus mencetak rekor tertinggi. Kamu ngapain? Kalau mau apel ambil sendiri. Aku nggak akan melayanimu. Kamu lupa masih berhutang padaku. Kamu malah minta uang? Aku sudah bantu keluarga Duan sebesar ini. Kontrak 80 miliar, saham melambung tinggi, masih minta uang? Sedarah pun harus jelas hitungannya. Hutang harus dibayar. Kalau gitu aku nggak bayar. Mau apa? Nggak mau bayar? Jadi, kamu sendiri yang bayar. Bentuk tubuhku lebih seksi dari istrimu. Mau lihat? Beneran nih? Jangan-jangan ada jebakan? Napei nipu? Mau lihat atau enggak? Nggak deh, udahan. Nanti kalau Syujun lihat, nggak baik. Kalau dia datang, kita berdua yang melayanimu. Jangan deh. Dasar Qian Yu, kamu mau apa? Berani-beraninya duduk di pangkuanmu. Bukan begitu. 1R kan ada kursi. Ngapain duduk di aku? Turun. Kursi mana selembut bantalan daging? Tadi Qian Yu bilang juga enak kok. Oh ya? Duduk di kamu enak ya? Nggak kok, aku nggak bilang apa-apa. Ampuni aku, sayang. Qian Yu, sekarang ku beri kesempatan. Kita berdua. Kamu pilih siapa? Cepat bilang, pilih siapa? Nggak apa-apa. Pilih siapapun, aku nggak marah. Kalau gitu aku pilih. Tetap pilih istriku. Sayang, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu, suamiku. Chin Wayu Buta. Aku Duan Mania. Mana kalah dengan dia Yeshujun? Sebenarnya, tidak ada yang bisa menandingi istriku. Sayang, ayo kita jalan-jalan di hamparan bunga. Baiklah, ayo suami. Ayo. Chin Wayu, seumur hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku.